Kita buka ruang siang hari ini ya. Saya live-kan dulu di YouTube juga di biar banyak orang terselamatkan dan biar banyak orang terbentengi. Ya. Oke. Udah, silakan. Ya, salam sehat Bang ya. Ya. Ini dari NTB. Dari NTB Mataram Bang? Tahu, Samping Bali. Oh iya, oke. Ya, jadi gini Bang, ini bagus sekali kalau momen ini atau media ini kita jadikan sebagai wadah untuk kita berdiskusi, diskusi ilmiah Bang ya. Dan Abang ini sebenarnya posisinya di sini sebagai moderator sebenarnya, atau sebagai narasumber karena Abang ini kan Nasrani. Sebaiknya jadi narasumber kalau ada orang yang bertanya, kan? Tapi jangan ikut menyalah-nyalahkan atau menjelek-jelekkan, jangan. Menengah, sampai ke penengah ya. Yang kedua, Bang, ini perlu wadah ini untuk kita saling sharing. Kalau tentang ilmu agama lain, jangan dijelaskan sama Abang, pasti nggak paham. Begitu sebaliknya dengan agamanya abangnya Nasrani. Nanti yang jelaskan Islam, biar nggak salah kaprah. Biar tidak salah pengerti. Kalau dijelaskan nantinya tidak nyambung. Abang kan tidak tahu ilmunya. Dalam Islam pun kalau misalnya ilmu, Pak, kalau tidak ulama, udah ada sanatnya. Sanatnya itu artinya turun-temurun ilmu itu sudah ada maknanya. Sudah ada Pak, maknanya, tidak boleh sembarang sebentar, orang saya potong dulu. makna. Ya. Saya potong sebentar ya. Tolong Bapak masuk namanya ke akun TikTok Zulkifli M. Abbas. Tolong katakan hal yang sama mereka. Jangan kau menjelaskan Bible bilang. Masuk ke TikToknya Nandar, masuk ke TikToknya Rifa, lakukan hal yang sama Pak. Saya salut ya Bapak. Iya kan satu-satu ini biar baik ini Pak, kan tidak bisa kita waktu yang samaan kita ngomong begitu kan, ini satu persatu kita ngomong demikian. Betul, nanti Bapak masuk ke sana, katakan. Iya, jangan sampai kita ini salah, contoh kayak tadi, orang muter-muter di Ka'bah bilang lebaik, Allah melebaik, tidak ada Bang, tidak ada. Lebaik Allah melebaik artinya aku datang melalui panggilanmu, itu sebelum nyampe di sana tidak ada yang muter-muter itu. Tapi kalau di video itu diisi suaranya pakai Allah melebaik, lebaik Allah melebaik, itu diisi di audionya aja. Tidak ada di sana, berarti Abang sudah salah contoh. Ya. Terus sebentar kata Pak. Allah itu Pak Bu. Sebentar. Salah, tidak ada. Sebentar. Itu saya ambil dari literasi yang ada, bukan mengenai haji, tapi mengenai penyembah Hubal. Zaman Quraisy, bukan zaman sekarang. Iya, enggak. Tadi kan Abang bilang mereka tadi itu muter-muter mengatakan lebaik Allah melebaik. Itu zaman Hubal Pak, zaman kafir Quraisy. Memang begitu, ada itu. Gini aja Bang. Kalau Abang menjelaskan tidak paham, sudah tidak nyambung kita nanti, karena itu bukan ahlinya kan. Lebih baiknya sekarang saya bertanya umpama. Kita lanjut aja kita bertanya dengan baik-baik Bang ya. Silakan. Jadi mungkin siapa tahu dengan penjelasannya Abang, karena ahlinya Abang, narasumbernya Abang tentang Nasrani, saya mau bertanya sekarang. Ada dua saja Bang ya, ada dua saja. Pertama, kata-kata ini yang kita gunakan ini di dunia ini atau di negara-negara pun udah ada di kamus bahasa. Kalau misalnya makan, memasukkan makanan ke mulut, itu maknanya. Terus kemudian presiden presiden adalah orang yang berkuasa di suatu negara, memimpin suatu negara, itu semua paham. Tapi saya mau bertanya Bang, ini namanya kita tidak tahu Bang kan, karena saya tidak ada ilmunya di Nasrani, sama Muslim. Saya bertanya gini, pertama, kata Allah atau kata Tuhan lah secara umum. Tuhan itu adalah bisa dikatakan di sini maaf, zat atau yang atau langsung aja ya, yang menguasai bumi dan langit ini, yang menciptakan manusia, menciptakan bumi dan langit ini, dialah Tuhan umpamanya. Itu Tuhan. Itu coba cari di kamus manapun maknanya sama itu Tuhan. Kemudian Tuhan punya rasul. Rasul adalah utusannya Tuhan. Rasul diberikan mandat oleh Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Itulah rasul. Coba tanya di kamus. Kemudian kitab itu adalah suatu kata yang telah dibukukan, kemudian akan disampaikan nanti kepada manusia. Terus roh adalah suatu yang dimiliki oleh manusia, kemudian hiduplah manusia itu. Manusia kalau tidak memiliki roh itu alam lain dengan manusia, betul, yang paham Anda. Tanya di kamus, roh ada seperti itulah mananya. Tetapi kenapa di Nasrani
Ya ini makanya ini saya jelaskan dulu. Saya tanyakan kenapa di Nasrani Tuhan ya itu artinya Tuhan, Nabi Isa sebagai apa namanya penyampai atau apa namanya tadi itu Tuhan. rasul tahu Tuhan sendiri, roh ya Tuhan sendiri. Nah mana itu Bapak dapat dari mana atau orang-orang Nasrani dapat dari mana itu mana mengartikan mana seperti itu yang pertama ya pertama. Satu-satu dulu itu dulu ku jawab. Biar kita lanjut. Sebentar, satu-satu dulu itu ku jawab. Matikan mic-mu ya, pencet. Oke, ku jelaskan. Mic-nya dimatikan aja dulu biar jangan bising. Ku matikan dari sini aja ya. Oke. Biar kita tertib. Nah, ya. Oke. Sekarang saya mulai menjawab. Nampak gambarnya Pak, videonya. Bahwa kalau Bapak berkata Bapak tidak boleh menjelaskan begini bukan di luaran sana Pak. Banyak orang-orang pendebat Muslim atau uclim-uclim itu, mereka menjelaskan Bible seenak udelnya. Kalau saya tidak pernah itu menjelaskan Al-Quran. Saya selalu meminta mereka naik, tapi mereka tidak berani naik. Ada yang berani naik, saya buka satu ayat, tolong kau jelaskan kepada saya bilang. Setelah dia menjelaskan, baru saya tanya balik. Tetapi yang saya lakukan ini, yang sudah sering mereka jawab kepada saya, itu yang saya florkan. Waktu itu ada seorang doktor dari Malaysia. Dan dia yang mengatakan, tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Loh, berarti apa menurut pandangan Bapak hadis ini? Hadis ini pencempurna Al-Quran, katanya. Bukan saya yang bilang dia. Masih ada videonya. Sudah. Nah, kemudian kalau Bapak berkata, bahwa kita kembali kepada yang namanya Allah tadi Pak ya. Itu adalah milik orang Islam dan labaik Allahumma labaik. Bapak tolong cari literasi, cari Hubal. Ketikkan aja di Google Hubal. Di dalam tulisan-tulisan itu kalau mau protes ya protes kepada yang nulis. Saya bisa jadi tersesat oleh karena penulisnya itu. Bahwa Hubal itu juga disebut Allah dan cara menyembahnya mereka mengelilingi Ka'bah. Labaik humma labaik itu apanya. Dan kemarin diakui Ustadz Alif katanya cuma salah. Salah dari mana saya bilang? Karena penyembah Hubal lebih dahulu ada daripada Islam. Kaum Quraisy itu sudah ada Pak, sebelum Islam itu ada, sebelum 610. Itulah kemarin yang kami perdebatkan. Mana lebih tua? Allah dalam lafalnya orang Kristen atau Allah dalam lafalnya orang Islam? Ternyata dalam lafalnya orang Kristen. Jadi Allah itu bukan milik Islam. Lebih dahulu Kristen Arab daripada orang Islam. Fakta-faktanya sudah saya sodorkan. Profesor, doktor semua yang bilang. Peneliti. Kan begitu. Sekarang juga Rasul. Rasul itu bukan dari bahasa Islam. Bukan milik orang Islam. Habib pun bukan milik Islam. Habib itu ya Rasul. Ada saya faktanya. Habib pertama itu bernama Habib Al-Najjar. Itu dari Korintus. Antioquia, sorry. Di Antioquia itu pertama sekali Kristen namanya. Bukan Islam. Nanti cari aja Habib the Carpenter. Itu tuliskan aja Habib the Carpenter. Siapa Habib itu? Bukan cucu Nabi. Habib itu ternyata Rasul di zaman Yesus. Tapi karena dia orang dekat Turki, maka dikatakanlah Habib karena bahasa mereka di sana. Nah, sekarang mengenai Yesus, kenapa Yesus dituhankan padahal dia Rasul, padahal dia Nabi? Ini sudah sering saya jelaskan Pak. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, Firman bersama-sama dengan Bapa, maka Firman adalah Bapa. Itu mengatakan Yesus memiliki materi ketuhanan. Baru yang kedua, Firman telah menjadi manusia, maka Yesus memiliki yang namanya kemanusiaannya sendiri. Jadi betul dikatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Bukan kami karang-karang. Kami mengatakan Yesus itu Tuhan, Yohanes 1. Contoh, sekarang saya berbicara dengan Bapak Kidung Syair. Yang saya dengar di telinga saya, suara Bapak. Maka saya katakan, halo Pak Kidung Syair. Yang saya panggil Kidung Syair itu bukan Bapak, tapi suara Bapak yang saya dengar.
Kenapa saya pakai kidung syair? Karena saat ini suara si kidung syair sedang bersama-sama dengan dia. Selesai Pak. Itu nggak gampang. Lantas bagaimana dengan Yesus? Itu zaman dahulu kan Tuhan berfirman. Firman menjadi manusia. Yang tadi itu Yohanes 1 ayat 1, sekarang Yohanes 1 ayat 14. Bapak lihat di layar saya. Bapak lihat wajah saya Pak. Tapi namanya saya buat sang debater. Saya mengutus diri saya dalam wujud digital kepada Bapak. Saya yang asli ini daging. Kami adalah dua materi. Dua, satu digital, satu daging. Apakah kami ada dua secara materi? Iya. Apakah kami adalah dua orang yang berbeda? Tidak. Makanya Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Tapi, apakah digital sama dengan daging? Enggak. Itulah gambarannya Pak. Silakan. Memang sulit memahaminya. Ada lagi satu pertanyaan lagi apa? Kan gini Mas, itulah memang kan namanya juga itu yang kita imani kan. Itu yang kita imani. Tapi yang gini mau tidak mau ya harus kita akui bahwa itulah yang Anda yakini kan. Ini sebagai debater yang betul harus kita memang benar-benar akui juga itu pandangannya orang ya kan. Dalam Islam juga diakui Mas. Nah, dalam bahasa Arab bahasa kitabnya lakum dinukum waliyadin, agamanya dia, kita. Enggak boleh kok kamu salah, justru enggak boleh dalam kita itu. Enggak boleh. Jadi banyak yang masuk dalam keyakinan kami juga yang merusak gini banyak juga Mas. Nah, tapi kalau kali ini kemarin kita secara ilmiah, kayak tadi Mas belum terjawab saya. Dari mana dapat rujukan bahasa kalau gitu sehingga bisa tercapai suatu kesimpulan bahwa Tuhan ya Tuhan, ya Rasul ya Tuhan itu sendiri, kemudian firman ya Tuhan itu sendiri, roh ya Tuhan. Bagaimana? Dari mana Anda dapat makna itu sehingga Anda memaknai bahwa semua itu adalah Tuhan? Sehingga muncullah metode Trinitas. Kemudian coba bisa siapa yang mengarang pertama, siapa yang memberikan pandangan pertama sehingga mananya seperti demikian, itu yang saya maksud Pak. Belum terjawab tadi maksud saya. Itu sudah saya jawab Pak, masa Bapak nggak dengar? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa di sorga. Maka firman itu adalah Bapa di sorga. Kami menuhankan Yesus karena itu. Andai kata Yohanes 1 ayat 1 tidak ada, ya kami tidak menuhankan Yesus. Paham ya Pak? Silakan. Ada lagi? Satu lagi apa? Satu lagi, maaf ini, saya sebenarnya senang saya ini. Saya senangnya santai kalau berdebat Pak. Saya sudah sering debat. Satu, saya maaf ini bukan semua angkat diri, satu berdoaan belasan orang itu, tapi santai kita saling senyum, saling gitu. Memang dalam Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin, katanya saling sayang, jangan saling marah dalam debat gini. Namanya kan beda pemahaman. Ya, yang marah siapa? Mana ada yang marah Pak? Selu lah. Iya dalam betul. Islam itu tidak boleh musuhi. Ya betul. Anda tidak akan tapi melapor polisi bisa Pak kan? Melapor kepada polisi bisa kan? Ini maaf saya nih penggamarnya polisi, foto-fotonya doang, itu seneng aja itu. Oh. Itu. Silakan. Jadi gini, yang kedua Pak, seneng ya saya ini, coba nanti kalau langsung live di saya sama saya Pak, atau langsung di darat sama saya, enak Pak. Kita senyum-senyum, saling bagi ilmu dalam hal ini. Yang selama ini mungkin salah prediksi, salah maknanya orang Nasrani, sehingga kita terbuka, oh begini. Jadi jangan kita ambil setelah kita debatin lagi jadi permusuhan. Islam tidak boleh gitu. Barang siapa dalam Islam tidak menyayangi manusia, satu manusia atau membenci manusia, Pak, tidak akan cium bau surga kok gitu ya Pak. Jadi tidak boleh musuh, apalagi bunuh orang. Tidak ada Islam itu. Yang bunuh orang itu bukan Islam itu. Yaitu penyembah apa itu? Iblis kalau bunuh orang. Maaf, seribu maaf Pak ya, maaf. Yang kedua, keluar dari konteks yang tadi nih Pak, ini cuma saya bertanya saja arahnya gitu ya. Gini, yang selama ini yang lagi viral sekarang tentang pro kontranya terhadap Israel Palestina Pak ya, Israel Palestina. Dan kalau kami Islam itu arah kiblatnya kita pro kontra itu ke Arab, karena kita dasar nabi kita dari sana, sehingga sesuatu yang kita ikuti dari sana Arab maka tersebutlah sunnah. Nah kalau Nasrani, kalau saya lihat maaf ya, nanti saya bertanya juga ini Mas, kalau Nasrani kenapa ke Israel?
Cuman kalau saya lihat, saya kaji juga, saya pandangi, saya tanya sama orang-orang juga. Nah, orang-orang Nasrani di ya, Israel tuh kayak dimusuhi. Ada juga videonya diludah-ludahin. Bahkan ada di sebagian besar ditanya, Islam, Kristen. Dia pilih Islam. Bahkan dia gabung ibadah dalam masjid sana. Orang-orang Israel itu. Nah, tetapi kenapa di Indonesia atau tempat lain mereka pro sekali sama Israel, padahal dimusuhi di sana. Padahal, dan kata nanti dijelaskan sama Paknya, disalibnya Isa Al-Masih di sana sama orang-orang Israel. Kenapa kok sekarang merasa bersaudara? Bahkan sekarang itu kayak berpihakannya kepada Israel. Sementara kayak tadi saya ulang, sementara bukan samun belit-belit ya, tapi saya ulang. Sementara di sana, maaf ya, kayak dimusuhi orang-orang Nasrani di sana, Pak. Maaf, mohon penjelasannya sebagai ilmu untuk saya. Siap. Bapak matikan dulu mic-nya, saya jelaskan. Oke. Ya. Kenapa kami harus berkiblat ke arah atau mengagung-agungkan Israel? Karena ada di dalam kitab suci kami kan bunyinya begitu. Keselamatan datang dari bangsa Israel. Ya kami harus mengimani itu dong. Dan kalau mengenai misalnya Kristen diludah, loh, di Indonesia aja kami juga gereja dibongkar. Gereja dibubarkan. Ya itu sudah bagian dari kami. Maka ia sudah mengatakan berbahagialah engkau. Oleh karena namaku engkau dianiaya. Jadi kami udah biasa. Kalau kita bilang, wah di Israel ada videonya, ya kan? Orang Yahudi meludahi orang Israel. Itu belum seberapa, Pak. Video juga ada beredar. Orang sholat dibubarkan orang Israel, Pak. Kita menangis kalian. Kalau kami tidak menangis, santai. Kenapa? Memang itu sudah dinubuatkan. Ya. Jadi kalau mengenai Israel itu, Pak, memang sudah ada di dalam kitab suci kami. Dan kami tidak bisa mencabut itu. Karena yang terakhir pun datang Yesus. Yesus itu juga dari mana terlahir? Bangsa Israel. Nabi Rasul-Rasul setelah itu juga dari bangsa Israel. Sebelum mereka menyebar ke seluruh dunia. Lah, kalau kami melawan mereka, Pak, siapa yang memberkati Israel maka akan diberkati. Ada juga ayatnya. Kenapa kami tidak mau mendukung Palestina? Pak, di dalam Quran surah 5 ayat 21, Bapak baca nanti. Saya nggak usah menerjemahkan. Tapi Musa mengatakan inilah tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Ya apalagi? Berarti tanah itu memang sudah dijanjikan kepada orang Israel dan mereka sekarang menempati itu. Kalau mau protes, proteslah kepada Tuhanmu. Satu-satunya cara Palestina biar bisa, mereka harus meninggalkan atau keluar dulu dari agama itu. Karena kalau masih dari agama itu, Tuhannya sama. Tuhannya yang memberi kepada Musa. Misalnya Hindu Buddha misalnya. Barulah dia bisa. Nggak ada kaitan kami dengan hukum itu. Kalau bicara agama, mereka harus terikat hukum itu. Dari segi Bible juga demikian. Itu kan tanah yang sudah dijanjikan kepada keturunan Yakub atau Israel. Lah, kami harus bersikap bagaimana? Kalau bicara iman ya itu. Tapi kalau bicara masalah HAM kemanusiaan sebagainya, kami kutuk Hamas yang pertama sekali menyerang Israel. Itu baru adil. Nah, sekarang terjadi yang namanya balasan. Baru kami kutuklah. Misalnya ada yang kesalahan lagi. Itu kan akibat ulah. Apa itu? Ekstremis itu. Orang Palestina tidak terlibat katanya. Yang terlibat kan Hamas, bukan Palestina. Ini banyak nggak diketahui orang, seolah-olah Israel perang dengan Palestina dengan Hamas. Sama Hizbullah sekarang dia keikutan. Nanti dihajar sama Israel, wah ini masalah kemanusiaan. Ketika Israel ditembaki, wah gembira si Kumis 8. Weh hebat, ini satu serangan untuk kemerdekaan gini dibalas. Wah ini sudah pembantaian ini gini. Maunya si Kumis 8, Israel itu dibantai. Terus kita senang-senang tepuk tangan. Indonesia saja Pak, iris kuping saya. Maaf ini, ada satu daerah konflik misalnya. Mereka melakukan seperti itu, didor ribuan orang. Sedangkan 4 orang aja mati kita marah, apalagi ribuan. Potong kuping saya ini kalau pemerintah nggak langsung menyerang itu. Nah itu Pak. Tapi sudahlah kita kesampingkan. Tetapi Pak, dengan adanya keadaan sekarang ini, inilah saatnya kita. Pembuktian Tuhan itu ada apa enggak? Mengapa saya katakan demikian?
Kita lihat di TV-TV, mereka berperang berdoa, menyebut nama Tuhannya, baik Hamas, Hizbullah maupun Israel. Artinya di sini ada dua perang Tuhan. Ya kita lihat saja siapa yang menang. Kita penonton, sekarang kita buktikan Tuhan itu ada apa enggak. Jikalau saya Bapak tanya, jikalau Israel kalah, berarti Tuhan yang di dalam Bible ini tidak melindungi Israel, maka saya akan bakar ini dan saya buang. Buat apa saya beriman kepada Tuhan yang omong besar tanpa ada bukti? Saya nggak mau, saya orang rasionalis. Kalau memang Tuhan di dalam Bible ini ada, buktikan kekuasaannya. Sudah dibuktikan sekarang. Terlalu jauh menyimpang, Pak. Terlalu jauh keluar dari materi. Bisa saya kami Sebentar. Ya. Bapak dengar aja, nanti Bapak terserah mau menyimpang sejauh mana silakan. Karena kan Bapak tanya tentang Israel, itulah Pak pandangan saya. Itu harus Bapak hargai. Nah, ini Pak. Konfliknya Pak, bukan masalah konfliknya ini, bukan masalah konfliknya, tapi sikap Pak, sikap. Anggap aja sekarang nggak ada perang di sana. Sikap yang Bapak yang bertepuk maaf, ini orang teman-teman Nasrani yang bertepuk sebelah tangan. Sementara kita cinta pada Israel, kemudian Israel sebenarnya benci sama kita. Itu bukan masalah konfliknya. Terlalu jauh meluas ke arah konflik. Bukan itu maksud kami. Kenapa sekarang Bapak ini orang-orang Nasrani ini selalu berpatuah, selalu berkiblat kepada Israel, sebagaimana Islam berkiblat kepada Makkah. Kenapa? Orang di sana agamanya Islam, maka kami Islam. Ajaran ilmunya di sana bawa ke sini, makanya kami berkiblat segala sesuatu tentang ilmu dari sana datangnya. Sementara orang rekan Nasrani ini berkiblatnya ke Israel, sementara tidak seilmu dengan keimanan kita di sini. Itu yang saya maksud Pak. Lepas dulu dari ini, konflik. Aku jawab. Aku jawab. Saya kan sudah menjawab, Bapak tanya tentang keimanan. Lah itulah pembuktian saya kenapa saya berkiblat atau mendukung Israel. Karena bagi saya isi kitab suci saya ini berisi kebenaran. Makanya saya saksikan sekarang kebesaran Tuhan. Tahun 73 saya tidak bisa menyaksikan karena saya belum lahir. Sekarang saya sudah besar. Inilah saat pembuktian kenapa saya harus berkiblat ke Israel. Meskipun kami diludahi Israel, kami terima. Ternyata, mereka dilindungi Tuhan. Tahun 73, berarti isinya benar. 4 negara menyerang mereka, 4-4-nya dipukul mundur. Artinya kebenaran ada di dalam firman Tuhan ini, bahwa keselamatan datang dari Israel. Bahwa dia selalu beserta Israel. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Atau istirahat dulu Bapak, sudah ada Semichiko. Hidupkan mic-nya Pak, kalau masih ada. Kalau nggak ada, Michiko. Halo Michiko. Masih ada. Senang kayak gini Pak, senang. Tapi jangan kita bawa ke arah permusuhan kayak gini Pak. Kita gali ilmu kan. Jangan sampai Kristen itu begini-gini. Kristen Islam itu begini-gini. Padahal tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam Kristen yang bikin kita benci. Betul. Kan? Islam itu banyak teroris. Pak, ulama mana Islam yang memperbolehkan teroris? Umpamanya saya jelaskan yang itu tidak ada. Justru yang ada dalam Islam adalah barang siapa yang menyakiti manusia maka tidak sah imannya. Nah, Basik sudah paham. Berarti mereka itu siapa? Bukan Islam. Paham? Betul, mereka itu pengikut iblis, Pak. Ya, saya setuju dengan Bapak. Mereka pengikut iblis semua itu. Maksudnya. Nah, yang kedua tentang tadi Bapak senggol masalah pembangunan masjid yang dibongkar jadi ini, itu memprovokasi Pak, enggak boleh ya. Memprovokasi jangan. Kalau kita sering tunjuk, kita juga sering banyak juga bukti-bukti dibongkar ininya, dirusak ini, tapi jangan, itu namanya bukan ke arah yang persahabatan itu Pak, nanti perpecahan jadinya. Kita bikin wadah ini, debat ini sebagai tempat kita gimana berkeluh kesah. Kalau kita langsung sama orang mungkin bisa tersinggung dia ya. Tapi kalau lewat ini bagus, boleh di sini. Hanya sebatas di dalam debat, nggak boleh dibawa keluar. Nanti kalau dibawa keluar nanti banyak orang tersinggung, perang jadinya. Hanya di sini, boleh ngomong apapun di sini, bertanya apapun di sini, sebatas ini. Kami sudah mungkin maaf, belasan sampai udah debat Pak, belasan tahun ini saya lakukan ini. Yang saya tekankan, jangan ada provokasi. Yang kedua, jangan ini dibawa keluar, anggap ini di mimpi, debat ini di mimpi ya. Nah, yang dia saran saya tadi itu Pak, narasumbernya ke pengikut. Kalau Islam nanti dia akan tanya caranya, jangan disalahkan. Kenapa kamu gini? Kenapa aku sembah batu? Nanti ditanya jawab sama orang Islam. Oh bukan sembah batu Pak. Biar kami kompak arahnya ke arah sana. Kalau kita sembah batu berarti objek. Kalau objek kita sembah tertutup tembok, enggak bisa kita nyembah. Ya bisa enggak?
ada patung di sebelah tembok, nggak bisa terhalang. Nah, tapi kami, jangankan tembok, laut, negara pun tetap cuman arah ke sana. Nah, seperti itulah yang akan kami jelaskan. Makanya Oke. paham jadinya. Ya. Nah, yang kedua kan tadi kan, kalau Nanti masalah ini, masalah coba Bapak masuk juga ke channel-channel Muslim itu, katakan di sana seperti ini Pak. Baru Bapak bicara 2 kalimat, disepak Bapak. Tidaklah. enggak, maka mereka diam semua. Maka saya taruhkan saya ini, saya bilang, saya udah debat di sini sebagai ini, diam dulu. Enggak boleh gini. Enggak boleh gini. Dalam azas hukum, apabila dua perdebatan yang berdebat maka menghasilkan 3 putusan. Keputusan orang pertama, keputusan orang kedua, dan kesepakatan kedua keputusan. Itu azasku. Enggak boleh kita benar-benar enggak akan ketemu. Enggak akan ketemu. Kenapa? Apa fungsinya debat ini? Biar kita tidak salah kaprah, salah prinsip, salah mengartikan orang berbuat begini. Yang selama ini kan mindset orang-orang Nasrani, Islam aja teroris, umpama kan dijelaskan nanti Pak, orang itu bukan Islam. Ada orang Islam lonte, berani ya Bapak katakan orang Islam lonte semua? Nanti kena strike Pak. Orang Islam pencuri. Berani kan Bapak katakan orang Islam itu pencuri semua? Enggak, itu orang salah jalan. Ya betul. Termasuk saya nggak pernah katakan itu Pak. Teroris itu saya bilang agamanya penyembah setan itu Pak. Betul. Teroris itu Pak. Kami ini togut semua. Kami ini togut semua. Mereka bilang harus kami juga dibunuh. Iya tahu. Oleh pengikut iblis itu. Juga harus memusuhi teroris, bukan memusuhi keyakinan. Betul. Nah, Bapak udah dapat penjelasan kan? Gitu. Jadi kayak gini. Yang kedua saran kayak tadi saya bilang, saya ulangi, saran berikan narasumber atau ahlinya kepada penjawaban kepada ahlinya. Nah, tentang Islam ahlinya ke orang Islam. Tadi sempat lagi Bapak singgung dari Al-Bukhari, jangan. Contoh saya jelaskan Pak ya. Islam Ustadz itu ada Ustadz Hafiz namanya. Ahli artikan Al-Quran. Arti itu sejak zaman Nabi dulu itu artinya sampai sekarang sama. Kedua, ahli hadis, ahli tentang kata-kata Rasulullah, namanya ahli hadis itu ya. Tidak sembarang kita baca, kalau langsung maknanya itu di sini tidak sembarang. Tapi tahu nggak Bapak, MUI saja membuka sekolah kristologi yang mengajar orang Islam, tahu nggak Bapak? Kristologi itu kan tentang gimana berpikir manusia itu Pak kan? Kok gimana berpikir manusia? Itu tentang ilmu kekristenan yang mengajar orang Islam. Gigi Bapak ke MUI sana marah-marah sana, larang orang itu. Harusnya yang mengajar pendeta bilang, atau dosen-dosen dari perguruan tinggi Kristen. Orang itu pernah belajar nggak tentang kekristenan? Gak ada belajar itu Pak. Nah itu salah, coba dikaji. Makanya Bapak pergi ke MUI sana, dikasih award lagi tuh Pak. Oke. Itu majelis ulama Pak, majelis ulama itu ulama seluruh dunia MUI itu. Contoh mintanya Pak bilang orang-orang Kristen juga tidak ada ilmunya, dia salah-salahan kita. Misalnya ada orang-orang yang mualaf, yang dulunya S3 doktor dalam kekristenan, dia jelaskan penipu semua itu. Contohnya penipu terulung. Kainama mengaku doktor dari Haifa, S1 dari STT Jakarta. Bohong, nggak pernah dia kuliah. Tapi dasar tak tahu malu. Selalu dia berkotek-kotek. Dia juga pemateri kristologi. Jalannya dari mana? Mana bisa Pak? Tapi sudahlah, sasaran Bapak itu bagus. Bapak, dan selama ini Pak, orang-orang yang mengaku Kristen, dalam Islam ini orang sudah pikun pun ayat itu tidak akan dia lupa. Gila pun ayat tidak akan lupa. Ini kok bila misalnya baru 2 tahun ayatnya lupa pada dia habis Quran katanya. Itu pemalukan kayak gitu. Ini saya pesan di sini, jangan ketahuan. Orang yang baru belajar misalnya habis hafal Quran ya, tapi baru belajar umur 50 tahun belajar, ketahuan tidak fasihnya. Karena ada hukum dalam setiap huruf Al-Quran itu. Jadi setiap orang yang mengaku berbohong itu ketahuan. Ketahuan. Memang pembohong itu Pak, nama dan ketahuan. Sekarang ketahuan dia pembohong. Di dalam masjid dia bilang dia doktor. Di dalam masjid dia bilang dia lulusan STT Jakarta. Kan pembohong. Mau didengarkan dan masuk ke dalam masjid loh. Tidak tahu malu. Kalau Dr. Yahya Waloni gimana Pak? Kalau Dr. Yahya Waloni? Itu juga pembohong itu. Banyak kali cakapnya. Asra Soro udah pergi ke Papua. Nggak ada itu.
Oke lah, Bapak bilang bohong apa enggak, yang jelas itu salah satu dari orang yang telah berilmu tentang kekristenan. Mana ada ilmunya itu, Pak? Begini. Dia datang ke kampung saya tantang debat. Saya kasih surat tantangan. Berani? Gak berani. Padahal dia menantang di TV, di YouTube. Panggil semua orang Kristen yang hebat. Saya tantang berdebat. Saya datangi dia tabligh akbar. Dibubarkan, tidak jadi acara itu. Gara-gara saya tantang. Takut terjadi hal yang nggak baik. Jadi sudahlah, Pak. Kalau keilmuan dalam beragama itu sebenarnya tidak bisa didebatkan karena masing-masing punya iman. Tetapi kalau secara ilmiah, saya tadi nanya dari mana ada ambil data, kamus mana bahasa kok bisanya Tuhan artinya Tuhan artinya Tuhan, Rasul kok artinya Tuhan, kitab kok artinya Tuhan, kok semua dijadikan satu. Nah, bahasa yang mana, dari tata bahasa yang mana atau kamus bahasa mana yang Anda pakai sehingga mau analisis demikian? Nah, itu ilmiah itu, Pak, bukan dari keimanan itu. Makanya tadi sudah saya jawab. Itu panggilan kepada Yesus banyak, guru, rasul, rabi, nabi. Tapi kalau Bapak tanya ketuhanannya, ya itu Yohanes 1. Enggak, dalam memaknai sebuah kalimat di manapun di manusia ini pasti udah ada ilmunya sebelumnya. Karena kita ini lahir udah akhir zaman dilahirnya, udah lama ribuan tahun yang lalu kan. Jadi kata-kata ini sudah ada diatur dalam bahasa. Nah, sekarang siapa yang memakai bahasa kok Tuhan jadinya Tuhan, Rasul jadinya tahun, sedangkan di kamus bahasa yang ditetapkan oleh dunia ini Rasul artinya seorang yang disampaikan, seorang yang diberi utusan untuk menyampaikan, kemudian kitab artinya suatu kata-kata dari Allah yang disampaikan oleh Rasul, kemudian roh artinya seperti itulah. Dari mana yang sebenarnya tadi itu, dari mana Anda memanai bahwa itu jadi satu, kata-kata mana? Jadi jangan di kitabnya, saya tidak paham, Bapak bohongin saya pun saya tidak tahu. Karena secara ilmiah, dalam bahasa ini. Kan sudah saya jelaskan, Pak. Masa balik-balik ke situ aja lagi kita? Saya sudah jelaskan. Bapak jangan mengatakan Rasul kok jadi Tuhan. Mana pernah kami bilang Rasul jadi Tuhan? Yang benar aja, Bapak. Yesus yang kami bilang itu adalah Tuhan, bukan Rasulnya. Kenapa? Saya tanya sekarang. Rasulnya siapa? Rasulnya Bapak itu siapa? Yesus Rasul kan? Kami banyak. Yesus kan? Mana? Aduh. Rasul Tuhan, kami mulai dari Petrus. Saya tanya satu persatu biar jelas. Tuhannya Bapak siapa? Yesus. Tuhan kami adalah Bapa Allah Tritunggal, Bapa di sorga yang Tritunggal. Yesus kan? Kok dipaksa? Saya sudah bilang Allah Tritunggal. Kami ikat. Tuhan Anda Yesus kan? Lah, tadi gaya kau pertama bayi, sekarang kau memaksa. Leteum, tunggu dulu. Ini kan Pak, saya nanya. Makanya kalau bertanya, kau dengar aku. Kalau bertanya, kau terima pendapatku karena itu imanku Leteum. Nah, kok jadi memaksa? Pertama, gaya kau bayi, sopan, santun. Oke lah, begini. Ini udah cukup santun, Pak. Kami tidak ngomong kotor. Saya tanya. Ya memang aku juga nggak ngomong kotor. Makanya jangan memaksa sekali. Kalau nggak mau kuserang kau balik. Pak, oke dengan lembut sangat, Pak. Tuhan Anda siapa? Allah kah? Atau Yesus? Jangan kau bilang Allah kah. Biarkan aku menjawab. Tuhan Anda siapa? Gitu aja pertanyaannya. Oke. Lanjut, Pak. Silakan. Ya, Tuhan saya adalah Bapa di sorga, Allah Tritunggal. Tuhan Tritunggal. Titik. Yesus. Oke, Yesus itu siapa? Oke, Yesus itu adalah firman Tuhan yang turun ke dalam dunia. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, bagaimana ketuhanan Yesus? Jangan menyela dulu. Bagaimana ketuhanan Yesus? Apabila firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Sekarang Yesus sudah di dalam sorga. Dia bersama-sama dengan Bapa. Jadi jangan kira Yesus masih di bumi. Yang manusia itu nggak ada lagi. Silakan. Nah, di dalam tata bahasa, Rasul, Yesus, itu kan manusia. Manusia, ya enggak? Ya enggak? Yesus itu manusia apa Tuhan? Oke, kujelaskan. Tenang. Yesus itu Tuhan dan juga manusia. 100% dia Tuhan, itu Yohanes 1 ayat 1. 100% dia manusia, Yohanes 1 ayat 14. Paham tak? Ya. Jangan dulu itu iman Anda, kitab Anda saya tidak paham.
Kita Loh, mana itu? Yang Bapak kan katanya- bertanya iman saya. Kok itu iman Enggak, Anda? bukan. Dan Anda bertanya Bukan, tentang saya tidak apa? bertanya iman. Gini, Pak. Gaya kau selangit, sosok menasihati. Pergi kau dulu Nah, ke ini. rumah orang sana. Gini. Oke. Jadi ini bukan begini. Nanti tidak kedengar Anda nyampe tujuan yang di pertanyaan kita Anda kedengaran. Gini maksud saya. Makanya Yang bergantian, saya tanya, silakan. maknai Dengar. secara ilmiah. Makna secara ilmiah. Kan saya bilang tadi itu, kan dari awal saya jelaskan. Umpama presiden artinya dalam tata bahasa presiden itu adalah orang yang menguasai di suatu negara. Nah sekarang oke kita lanjut. Rasul adalah utusan daripada Allah atau Tuhan. Nah saya tanyakan kenapa kok di Nasrani Rasul itu Tuhan, sedangkan Tuhan itu adalah pemberi mandat kepada Rasul. Rasul itu yang diberi mandat. Nah, manai kata itulah dari mana Anda memahami itu, dari bahasa mana, itu saya maksud. Jangan dulu ke kitab, dari bahasa mana. Kalau Islam boleh bertanya, tanya balik saya, dari mana Anda mendapat gini, iman Anda bagaimana dari Islam, boleh tanya Nanti balik. ku tanya kau ya nanti. Gitu Oke, ku jawab. Bisa ku jawab? Ku jawab. Ya, lanjut. Saya ambil contoh kamu tadi mendefinisikan presiden. Presiden adalah kepala negara. Presiden kita bernama Jokowi, tapi dipanggil juga dia Bapak. Sejak kapan Bapak itu presiden? Bapak itu adalah ayah dari seseorang. Tapi Presiden Jokowi dipanggil Bapak. Kemudian dia dipanggil tukang kayu. Sejak kapan tukang kayu itu dipanggil sebagai presiden? Kan itu yang makna yang kau bilang. Jadi ketuhanan Yesus itu Yohanes 1 ayat 1. Kemudian manusia memanggil dia guru, manusia yang manggil dia guru. Memanggil dia nabi bukan berarti definisi nabi itu adalah Tuhan, definisi rasul itu adalah Tuhan, sama dengan presiden. Presiden kita namanya Jokowi. Presiden itu seorang bapak, seorang kakek. Bukan berarti definisi kakek adalah presiden, definisi bapak adalah presiden. Pahami dulu. Silakan. Ya, apakah aku bisa bertanya pada kau? Iya. Dalam kamus bahasa di mana dan rujukannya dari cara bahasa mana itu, Pak? Kata bahasa Indonesia lah. Presiden itu Jokowi. Jokowi juga disebut dengan bapak, disebut juga dengan kakek. Apakah definisi kakek adalah presiden? Apakah definisi bapak adalah presiden? Kan enggak. Kakek dan bapak itu karena sebut panggilan dia karena punya anak. Kakek karena dia punya cucu. Gimana sih? Sama dengan Yesus. Tunggu dulu. Sama dengan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Dia dipanggil orang sebagai rabi karena dia mengajar. Dia dipanggil orang sebagai nabi karena dia juga menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti definisi nabi itu Tuhan, definisi rasul itu adalah Tuhan. Silakan. Apakah aku bisa menanyaimu? Oh, boleh silakan, boleh. Ya. Sebatas kayak saya bilang tadi kan ilmu Islam itu harus pada orang yang bersanad, yang sudah pelajari. Ya, makanya aku tanya. Al-Quran orang yang sudah pelajari. Ya. Nah, selama yang Anda pertanyakan ke saya, kalau sifatnya ilmiah silakan. Tapi kalau misalnya ilmunya fikihnya, artinya dalam bahasa Indonesia itu nanti orang tertentu yang menjawab itu. Silakan bisa bertanya. Aku yang ringan-ringan aja, yang umum-umum saja. Oke. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan namanya saya itu banyak namanya Tuhan itu kami biasa panggil Allah. Bisa juga ya Robbi, ya Halik, ya Malik, ya Rahman, ya Rahim itu sebutan. Tapi banyak yang panggil Allah. Oke. Allah itu apa? Allah itu apa? Allah, Pak. Dalam bahasanya Tuhan tulisan A itu bacanya ditebalkan Allah. Allah ditebalkan, tapi Allah, bukan Allah. Allah kami. Ya Allah. Kami loh ini ya. Itu apa? Ya. Nama Itu atau apa? sebutan atau gelar? Enggak ada gelar, namanya. Siapa Tuhanmu? Allah. Nah, gitu. Oke. Kapan nama itu diperkenalkan ke dunia ini? Sebenarnya ini iman ya. Islam ini kepercayaan saya nih Mas ya, percayaan saya. Masnya silakan, saya tidak bantah tentang ilmunya Bapak, percayaan Bapak ya. Sebenarnya sejak Nabi Adam itu sudah Islam. Namanya Allah ya sudah Allah. Adam, Idris, An-Nuzal, semua nabi itu sudah beragama Islam, maaf, termasuk Isa. Maaf, ini iman kami nih ya, termasuk Isa. Jadi nama Allah itu sudah ada sejak Allah, sudah ada, sudah sebelum kita, sudah Allah duluan. Nah, cuman sekarang kan ini ilmu kita Pak.
Dari kitab-kitab sebelum banyak diubah tentang keyakinan Bapak. Dia bilang Allah Bapa, Allah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan selain sebagainya dijelaskan di surat Al-Ikhlas. Allah kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, siapa Muhammad? Nabi kita Muhammad. Katakan kepada mereka bahwa Tuhan itu satu, tidak tiga dimensi itu. Tuhan Allah itu satu, tidak tanya itu, Pak. Tidak diperanakan. Saya nggak tanya itu sudah melebar. Bapak tadi melarang saya melebar juga. Kan saya ahlinya dalam Islam ini, Pak. Tidak boleh istilahnya. Itu Bapak tadi melarang saya melebar. Kok sekarang Bapak bisa melebar? Nah, itu Oke, kan sekarang saya tanya Anda. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Sederhana saja. Anda bilang tadi namanya Allah dan sudah ada sejak saya nggak membantah. Apa yang saya bantah? Ini coba lihat. Sebentar ya, saya balikkan kamera. Apakah yang Anda maksud itu yang ini? Itu kan tulisan. Tulisan iya, Allah, ini tulisan Allah. Ini kan? Iya, kebalik itu, Pak. Kebalik. Iya, sorry. Kameranya kebalik. Tunggu, kebalikan dulu. Sabar dulu. Gimana caranya? Ini. Apakah ini tulisan nama Bapak, nama Tuhan Bapak itu? Kebetulan ini bahasa Arabnya, Pak. Kalau bahasa Indonesianya ALLAH. Enggak, saya tanya ini. Berarti yang Bapak imani yang ini atau ALLAH? Ya, sejak zaman dulu kala. Ya, kalau itu kan nama saja, Pak. Nama aja situ. Iya, nama ini maksudku. Nah, apakah nama ini sudah ada sejak zaman dahulu kala atau sudah nama ada. ini? Mana ini? Ini ALLAH. Tentu yang ini yang bahasa Arab, ini yang asli kan? Iyalah. Apakah Bapak percaya Tuhannya Musa sama dengan ini, Allah ini? Dalam keimanan saya kami percaya, tapi bukan yang ini. Apakah Bapak percaya dua loh batu itu ada di dalam ajaran Islam? Dua batu ada gimana maksudnya? Batu dua yang loh batu. Kan Musa diberi hukum Taurat di atas dua loh batu. Saya tidak paham itu Anda maksud itu, Pak. Masa nggak paham? Di dalam Al-Quran ada tertulis itu, Pak. Dua loh batu dikasih kepada si Musa. Masa nggak pernah dengar? Nah, itu lain tuh. Tidak ada saya anukan, Anda pernah dengar. Oke, ini dia, Pak. Sekarang Bapak lihat, yang mana kata Allah di sini? Kalau memang Bapak bilang sejak dulu kala orang nabi-nabi ini sudah beragama Islam dan menyembah Allah. Mana di sini kata Allah? Itu Bapak tunjukkan apa itu? Ya inilah dua loh batu itu. Gimana sih? Nah, cari lagi di internet, banyak itu dua loh batu. Hubungannya apa dengan Tuhan itu, Pak? Kenapa? Saya tanya balik hubungannya apa dengan Tuhan? Berarti Tuhannya Musa bukan Allah. Berarti Musa bukan Islam. Kok Bapak bilang dari sejak dulu Islam? Nah, gimana sih? Kan dari awal udah saya katakan, ini iman kami, Pak. Tidak boleh Anda bantah. Tidak boleh Anda bantah. Tadi karena berhubungan dengan Musa. Tanya itu saya bertanya. Musa itu juga iman kami. Makanya gini aja, Pak, biar adil, Musa kita buat dua. Musa yang orang Arab dan Musa yang orang Yahudi. Kan selesai. Kita nggak bertengkar. Janganlah. Kok jangan? Orang Yahudi mana ada satu Musa? Mana ada dua Musa? Ada buktinya di dalam dua loh batu Musa nggak ada tulisan yang tadi itu tulisan lapas Allah, nggak ada tuh. Berarti dia bukan Islam, berarti dia tidak menyembah Allah SWT. Bapak sekarang jangan bahas yang lain-lain dulu. Yang bahas yang lain-lain. Bapak tanya tentang ini Tuhan Anda. Bukan, itu cuma tulisan tentang Musa ini. Itu keyakinan saya. Ya Musa. Nah, memang iya tulisan Allah itu apakah berubah? Kan tidak pernah berubah tulisan Allah dari sejak zaman Adam sampai nanti akhir kiamat. Ya biarin aja. Bukan yang jelas itu bukan Tuhan. Ya enggak? Jadi bukan Tuhan itu tadi tuh. Jadi Allah itu bukan Tuhan. Iyalah. Udahlah Pak, nanti aku dimarahi orang kalau Bapak bilang Allah bukan Tuhan. Jangan tanya dulu. Jangan nanya. Toh Allah itu nama. Jadi bukan Tuhan. Sedangkan Anda, tunggu. Anda katakan Allah yang Inilah Allah. Ku naikkan dulu si Tom Cruise, biar Tom Cruise saja. Tom Cruise tolong dijawab semua pertanyaan Bapak ini ya. Silakan Tom Cruise. Kami mendengar aja. Istirahat dulu.
Tom Cruise, silakan dijawab pertanyaan Bapak ini. Silakan Pak, ajukan pertanyaan sama Tom Cruise. Biar kami lawak-lawak dulu hari ini. Bang, sorry Bang, aku lagi di luar rame, nggak bisa bersuara. Sorry. Silakan. Dia Nanti dibawa aja dulu. Yang kan udah saya bilang Pak, jangan dibuat media ini, wadah ini, apalagi Bapak yang bikin ini sebagai dasar untuk kita saling tidak suka. Tanya, jawab. Kalau tidak jawab ya sudah, luas ilmunya agama itu luas. Nggak bisa ya silakan. Tanya, Nah, saya kan begitu ya. tidak menimbulkan ketidaksukaan. Kita kan hanya berdiskusi. Itu udah, makanya saya kenapa bertanya? Wajarlah orang bukan agama saya Nasrani. Ya sama, saya juga bertanya. Wajarlah, agama saya nggak Islam. Jadi, makanya jangan kita jadi ini kok keras-keras. Apanya yang keras? Saya bertanya. Nggak keras-keras. Nah, Biasa itu. damai Pak ya? Nah, damai. Ya, damai. Damai Pak. Itu kan tanya, jawab kan gitu kan? Ya. Nanti Tom Cruise ini orangnya lemah lembut. Kalau saya kan karena orang Batak, jadi suaranya memang agak begitulah. Tapi saya hatinya baik Pak, tenang aja. Bang, aku ini orang Batak, bukan orang Batak, orang Mandaling aku di kisaran. Mantap. Makanya kan suara kita kan keras-keras kan, tapi bukan berarti kita bertengkar kan. Cuman ini yang komen-komen enggak paham. Siap, maklumlah orang awam. Aku di kisaran di Depo. Oh, kisaran. Ya aku tahu. Dekat Agri itu ya, Agri apa namanya? Itu Asia Agri. Jadi gitu Bang. Jadi enggak boleh. Kalau gitu Pak, kita kasih dulu kesempatan yang lain ya. Udah banyak kali di bawah ini. Maaf Bang, jangan menyinggung Bang, jangan bikin apa istilahnya ini kok jadi enggak enak hubungan, jangan. Siap. Wajar kita. Siapa lagi bertanya dalam media ini, nanti kalau langsung pula ini. Aman Pak, aman. Ya, terima kasih ya Pak atas masuknya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Ya. Kalau ada 10 orang seperti Bapak ini kawan, enak berdiskusi kawan. Ya, berdebat enak. Tapi Bapak ini maunya adil, masuk ke roomnya Zulkifli, katakan juga itu. Masuk ke roomnya Sinandar, katakan itu. Masuk roomnya HMC, katakan. Makanya dulu kan pernah saya katakan, kalau bisa kita gini, di channelnya Kristen membahas tentang kekristenan. Di channelnya Muslim bicara tentang keislaman. Tapi faktanya, kawan-kawan Muslim nggak mau. Mereka di channel Islam bicara tentang Bible. Ditanya Al-Quran, lari ke Bible. Ditanya Al-Quran, lari ke Bible. Hanya orang Kristen ditanya Bible, jawab dari Bible. Ditanya Bible, jawab dari Bible. Kenapa ya? Tanya-tanya ya. Oke, Michiko silakan. Apa yang mau disampaikan Michiko? Lama juga ya Bang ya. Seru. Ya, nggak apa-apa, biar seru. Bang, ada beberapa orang-orang yang seperti di hidung syair tadi Bang. Jadi memang orang-orang Muslim ada beberapa yang memang ya kita akui orang itu cinta damai lah gitu, walaupun memang masih penjara dari ajaran mereka yang kita nggak masalah, cuman ada juga sih orang Kristen yang seperti itu cinta damai, yang memang dia nggak mau nggak mau mendengar agamanya dihina dan dia juga nggak mau menghina kan gitu. Jadi terus dia memang membilangkan bahwasanya jangan mengajari ajaran yang bukan ajaran kalian gitu. Jadi kalau yang Quran, yang orang ahlinya Quran lah yang mengajarkan tentang Quran kan seperti itu. Jadi memang kalau zaman yang kita bilang mungkin 100 tahun sebelumnya, maksudnya belum banyak orang yang bisa maju, teknologi ini belum terlalu pesat gitu. Sekarang kan teknologi udah sangat pesat, jadi apa yang tak bisa dipelajari, semua bisa dipelajari. Jadi dari orang yang tukang parkir pun bisa belajar tentang bagaimana manajemen keuangan, hanya saja kan mau atau tidak, kan seperti itu. Jadi sekarang kan apa salahnya kita yang di luar dari Bang, sorry, aku potong dulu sedikit. Aku izin turun, maaf aku lagi kerja, sorry Bang, nggak bisa ikut join. Ya, aku turun dulu, sorry. Tadi dinaik. Turunlah dengan damai. Black kan gantinya ya, ganti Tom Cruise. Tadi rame orang takut dia ditangkap. Ya, silakan. Ini masuk. Ini siapa? Michiko juga enggak kan? Ya, silakan Michiko lanjutkan. Halo. Ya, nanti Pak ya, Michiko dulu. Silakan. Iya. Silakan Michiko. Ini kan aja Bang, Israel ini Bang. Jadi
Aku bisa analogikan gini, Hamas ini kalau bisa dibilang ring satunya kalau di Indonesia itu FPI. Jadi banyak orang yang FPI juga akan menyerang. Contohnya kita andai-andaikan aja, seandainya Indonesia ini menyerang India, Tapi enggak usah berandai-andai ke arah situ lah. Tes. Jangan berandai-andai ke situ. Oke, maksudnya gini. Cari contoh Biar yang mereka lain paham, lah. bukan. Iya. Iya. Tapi nggak boleh ke situ. Aja, Bang. Itu kan sudah ormas terlarang. Nggak usah kita bicarakan ormas terlarang lah. Ormas terlarang itu contohnya ya ormas September itu. Oke ya, gitu aja Michiko. Jangan membawa apa nanti datang ke rumah ini baru toko. Oke, Bang. ya silakan asli tapi palsu. Michiko gantian ya, turun dulu. Bang ya. Halo, Sarupa Dohita, Le. Oke, silakan. Mau bertanya dulu. Jadi Islam itu kan lahir adanya kan tahun 600 berapa, Le? 10 Muhammad diangkat menjadi nabi. Oke. Sebelum 610 apa motifnya ada seorang Nabi M ini? Apa karena kurang banyak agama sebelumnya? Apa terus kenapa menjadi antitesis bagi umat Kristiani? Oke. Hindu Buddha kan sudah ada sejak lama. Makanya kalau kita lihat kalender mereka kan tahun 2550 sekian. Orang Islam masih 1400, kita masih 2023. Ya. Jadi mereka sudah lebih dahulu ada. Dan saat itu juga di Arab itu kan ada penyembah berhala. Ya. Kaum Quraisy. Kalau kita merujuk kepada sejarah yang nonton kalian aja videonya Satria Nusantara, dibilang itu dari keturunan Kurawa dan Pandawa dulu berperang, maka dia lari karena ke keturunan Kurawa, namanya Aswatama, larinya ke dataran Arab, itulah keturunannya katanya. Saya nggak tahu kebenarannya, ya apa tidak, ada videonya nanti ditonton di Satria Nusantara. Ya. Dan kuil itu dinamakan, kuilnya itu kan ada dibilangnya baju Hajar Aswad pun berasal dari Aswatama itu katanya. Saya nggak tahu lah. Oke. Kenapa itu ada ya? Saya pun juga nggak tahu. Tapi bagi mereka itulah nabi mereka yang datangnya untuk meluruskan katanya. Atau mengajarkan tauhid itu kembali. Nah, ini yang menjadi tonggaknya itu tauhid itu. Nah, cuman di sini setelah saya pelajari Al-Quran dengan baik dan benar, kenapa mereka nggak rela? Ketika saya katakan biarkan Musa ada dua, kayak Bapak tadi kan nggak rela. Sama dulu saya pernah berdebat dengan seorang saintis dari Malaysia. Saya bilang biarkan Nuh ada dua, dia nggak mau. Masih ada videonya. Kenapa kamu tidak mengizinkan ada dua? Kan saya tanya. Padahal mereka mengakui bahwa Allah SWT itu adalah Tuhannya Musa. Sementara kita ketahui Tuhannya Musa yang di dalam Bible bukan Allah SWT. Karena saat itu Allah SWT tidak dikenal mereka. Yang mereka kenal adalah Elohim, Yahweh, dan sebagainya. Kan begitu. Kenapa mereka nggak mau? Kemudian isi ceritanya, kandungannya. Makanya tadi saya bilang, Musa mendapat 2 loh batu. Itu ditulis dengan tangan Tuhan sendiri. Gak mungkin Tuhan salah tulis namanya di situ. Kalau memang itu lafaznya itu abadi. Ya kan? Situ sudah kubukakan ini contoh tulisan 2 loh batu. Yang mana di situ lafaz Allah? Gak ada. Maka dari itu saya bilang, biarkan Musa Islam ada sendiri, Musa Kristen ada, gak rela. Padahal ceritanya juga berbeda. Musa Islam membuat 9 mukjizat. Musanya di dalam Bible membuat 10 tulah. Itu kan sudah berbeda. Silakan. Baik. Kalau sudah berbeda, baik cerita dan fakta sejarah itu berbeda, bisa enggak mungkin seluruh umat di dunia ini meluruskan yang berbeda itu sehingga kita mencari yang fakta sejarahnya? Bisa enggak seandainya? Oke. Kalau menurutku nggak bisa. Karena kalau sampai diluruskan fakta sejarah, maka mereka nggak pernah ada. Maka dari itu aku bilang, biarkan Musa 2, Nuh 2,
Ibrahim dan Abraham berbeda, pokoknya dua semua. Itu salah satunya cara. Kalau tetap dipaksakan satu, maka akan ada pernyataan satu palsu, satu asli. Nah ini, kalau merunut-runut fakta sejarah, loh, bagaimana kita merunut fakta sejarah di dalam Al-Quran? Silsilah aja nggak ada, kecuali Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Hanya itu aja fakta sejarahnya, urutan silsilah. Yang lain nggak ada. Lantas kemana kita mau mengatakan itu? Tapi menurut saya biarkan saja, mereka merupakan agama tersendiri. Hanya saja tolonglah ketika kau bicara Musa dan mengakui itu satu, saya pun akan mengatakan itu hak saya juga Musa itu kalau satu. Tapi kalau dua, saya nggak berhak dengan Musa kalian. Saya hanya berhak dengan Musa yang di dalam Bible. Mereka nggak rela, kan lucu. Baik. Dikatakan di RT 6 itu, mereka datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Mungkin nggak Tuhan menurunkan kitab-kitab sebelumnya yang tidak sempurna, sementara Tuhan itu adalah sempurna? Ya, kalau Itu bilang itu, kalau bicara dari sudut pandang Kristen, mana ada Tuhan berbicara tidak sempurna? Kalau sampai Tuhan bicara tidak sempurna, apa bedanya dengan orang ngok gitu? Karena hampir sama itu. Kalau dari sudut pandang Kristen, makanya firman Tuhan di dalam Kristen dikatakan kekal. Kalau mereka nggak tahu, bisa hari sana nanti lain, sana lain, saya nggak tahu. Tapi kalau kekekalan, tanyalah, ada nggak kekekalan? Sedangkan neraka saja, kekalnya hanya untuk orang kafir katanya. Mereka masuk neraka dibakar dulu, setelah itu dipindahkan ke surga. Kan tidak kekal. Silakan. baik. Teman saya, tetangga saya, kadang mereka juga curhat sama saya. Banyak hal-hal yang bertentangan menurut pandangan mereka, tapi mereka tidak bisa dan tidak berani mengotak-atik itu terhadap pemuka agama mereka. Mereka diselimuti ketakutan, Lai. Kalau itu memang iya, bawaan mereka memang gitu. Iya. Contoh, oh, sebentar. Contoh, ya. Mereka untuk menafsirkan satu ayat itu nggak bisa sembarangan, karena sudah ada kitab tafsirnya. Sekalipun mereka tidak suka, mereka harus tetap turut kepada itu. Maka dari itu, ketika kita bertanya kepada mereka tentang iman mereka, daripada dia menafsir dan dikatakan juga jadi bidah atau kafir, lebih baik dia lari ke Bible. Nah, itu dia. Silakan. Baik, saya ada ide, bisa nggak ide ini sebarluaskan? Contoh, karena Musa yang si A dan si B berbeda, Nuh si A dan si Nuh berbeda, bagaimana kalau seandainya kita tutup dulu kitab suci, kita beralih ke fakta sejarah, lokasinya, kemudian manuskripnya, catatan sejarahnya, kita buka itu, kita tutup dulu kitab suci, biar nanti dapat benang merahnya, bisa nggak seperti itu? Kayak mana? Sorry. Nih, kalau saya punya ide lah, mungkin bisa didengar oleh seluruh dunia yang mendengar ini ya. Seandainya kita tutup kitab suci, semua kita tutup kitab suci, kita cari kebenaran dan keasliannya melalui fakta sejarah dan melalui manuskrip yang ada, tanpa ada kitab suci. Jadi supaya tahu titik benangnya, bisa nggak seperti itu? Sebenarnya bisa, tapi mereka kan akan menyerah. Maka dibilang yang asli sudah dibakar. Padahal tidak ada perintah dari Allah SWT, bakarlah kitab suci ini. Perintah dari Nabi Muhammad juga nggak ada, bakarlah kitab suci ini, nggak ada. Itulah cara mereka, dibakar. Kalau kita kan enggak, manuskripnya masih ada, jejak sejarahnya masih ada, tulisan-tulisan kunonya ada. Memang ada di Birmingham 4 lembar ya, 2 halaman. Itu manuskrip tertua daripada Quran, tapi ditulis sebelum uji karbonnya, sebelum Muhammad lahir. Maka ada dugaan itu adalah kitab suci yang dituliskan oleh Waraqah bin Nawfal. Kan itu. Mau nggak mereka? Ya nggak mau lah. Silakan. Kalau begitu tambah pening lah aku, Cukup lah. Makanya pening aku. Aku juga pening. Oke, gantian lagi.
Gitu aja lah, Le, ya. Mau Ya, latihan, Le. terima kasih, Le. Ya, 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 ya. ya. Oke. Banyak orang pening dibuatnya kawan. Tapi anehnya mereka berkotek-kotek di semua komal-komal. Seolah mereka paling pintar, Zulkifli. Kalau berani kau masuk ke roomnya Zulkifli. Masuk aku kan langsung di-ban mereka. Di-report. Sekarang aku masuk ke komal mereka, berani mereka. Nggak berani kawan. Semua komal ku datangi, tidak ada yang berani lagi. Karena aku tahu celah mereka itu. Ingat, kalau kamu mau berdebat dengan mereka serang dari fakta sejarah, catatan-catatan sejarah, silsilah-silsilah, peninggalan-peninggalan, peta, mereka menyerah. Kayak kemarin pembuktian air Zam-Zam. Masa bisa air Zam-Zam terbang dari Kades dan Beret, terbang ke Arab Saudi? Gimana caranya? Dia putar ayat, dia putar pura-pura buka bahasa Ibrani. Itu juga yang mana Kades dan Beretnya, aku bilang. Oh, ini Asyur yang dimaksud Asyur. Ya, Kades dan Beretnya mana? Tadi kan sudah kau baca bahasa Arab, Aramaiknya, bahasa Ibraninya, Kades dan Beret. Mana dia, aku bilang. Kau buka lah peta. Gak mau buka peta. Karena kalau sampai dia buka peta, kelihatan dia bohong. Masa bisa terbang air Zam-Zam dari Mesir, Kades dan Beret itu Mesir, terbang ke Arab Saudi. Jalannya gimana? Silakan yang siapa? Zulkarnain. Silakan Pak Jul. Selamat siang. Mikrofonnya hidupkan. Ya. Bang Budi. Ya. Nah, ini tadi ini ya menyinggung kata Allah gitu ya. Ya. Nah, ini saya ingin membahas sedikit ya. Ini kan kata Allah, kalau kita lihat di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Nah, ini nama Tuhan dalam bahasa Arab, artinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi A, L, L, A, H. Kalau bahasa Arabnya itu kan alif, lam, lam, H. Gitu loh. Itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Yunani, kita pandai itu kan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Sudah, itu kan, jawab ya. Itu kan teos itu. Bagaimana bisa Ya. kitab Yunani ada terminologi bahasa Arab di dalamnya, itu gimana itu, bro? Oke, aku jawab. Kau sudah mengakui bahwa Allah itu adalah penyebutan sang pencipta dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Islam kan, bukan dalam agama Islam kan? Ya sudah, keberatanmu apa? Oh, terminologi kalian dari mana? Faktanya Kristen itu kan menyebar sampai ke Antioquia, sampai ke Turki, bahkan sampai ke Arab. Maka orang-orang Arab ini baca Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Di situ ada orang Arab. Oh, dia menyebut nama Tuhan kita katanya. Dia menyebut bicara tentang kerajaan surga, tentang Tuhan. Dia bicara dalam bahasa kita. Berarti yang diucapkan mereka itu ada salah satu bahasanya adalah Allah itu. Sudah. Kemudian, oh enggak, itu punya orang Islam. Bro, jangan kepedean. Islam itu ada 610. Sebelum adanya Islam, baca fakta sejarah, baca peninggalan-peninggalan sejarah. Di sebuah cincin, namanya ABD, Allah, namanya sudah pakai Allah. Tunggu, ku bacakan dulu namanya. Bentar dulu. Ya. Namanya ini agak sulit. Bentar. Ini. Tahun 500, bentar, 512. Seorang pemimpin Kristen bernama ABD Allah IBN Abu Bakar bin Muhammad. Jadi jangan kepedean kalian, namanya saja sudah pakai Allah dan pakai Muhammad dan pakai Abdul. Sudah. Menjadi martir di Najran pada tahun 523. Karena ia mengenakan cincin yang mengatakan Allah adalah pemilikku. Dalam sebuah prasasti Martirion Kristen pada tahun 512 Masehi, referensi untuk Allah dapat ditemukan dalam bahasa Arab dan Aram yang memanggilnya Allah dan Allah Hanga. Jadi apalagi jangan kalian merasa itu kan karena orang Arab mengikut Kristen. Silakan. Oke nih, sebentar ya. Saya bacakan dulu ayat Al-Quran di surat Az-Zukhruf ayat 87 ya. Artinya,
Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Ini konteksnya Allah menyuruh Nabi Muhammad kepada kafir Quraisy. Siapakah yang menciptakan mereka? Pasti mereka menjawab Allah. Karena apa? Bagi zaman kafir Quraisy itu, Allah itu adalah nama Tuhan mereka yang tertinggi. Tapi Allah Yang itu bertun kepada Allah. Kafir artinya apa? Menyembah berhala. Dengar dulu. Para kafir Ya, makanya Quraisy mereka itu, menyebut berhala mereka adalah Allah. Bapak akui kan? dulu bro, nama Tuhannya kafir Quraisy itu namanya Allah, ya kan? Tapi Allah itu tidak berupa patung. Patung-patung yang mereka buat itu hanya sebagai perantara, macam kayak misalnya ya maaf kata, misalnya Katolik itu kan ada patung Maria, ada patung Yesus. Kan menurut orang Katolik kan yang saya tahu itu sebagai perantara aja untuk mereka berdoa kepada Bapa. Kan gitu. Tetap aja Allah itu bukannya berupa batu, bukan. Contohnya itu nama Bapak Nabi Muhammad itu namanya Abdullah, itu artinya hamba Allah. Sudah Nah, aku jadi, jawab. ya, Kan sudah sabar. kujelaskan. Tahun 532 orang Kristen pun sudah ada bernama Abdullah Allah. Kan sudah kujelaskan namanya. Bahkan di belakang bin Muhammad. Jadi jangan kalian mengarang-arang, kalian kira, oh, zaman aku ingat dulu waktu berdebat, dia bilang, zaman itu mana ada orang bernama Muhammad? Ternyata ada itu. Sudah. Dan kamu bilang kafir Quraisy juga mengatakan Tuhan mereka Allah pencipta langit dan bumi dan bukan berhala. Faktanya mereka menyembah berhala itu namanya Hubal, ditaruh di dalam Ka'bah. Gimana sih? Ya tadi saya bilang itu mereka tuh inginnya ada sesuatu perantara antara mereka dengan Allah itu. Ya, kan itu juga yang ditiru. Berhala. Berarti kau mau mengakui, sebentar. Berarti kau mau mengakui bahwa baik Pak kafir Quraisy maupun kalian harus melalui benda mati untuk bertuhan kepada Tuhan itu. Kelawak. Oh, bukan, kami umat Islam bukan umat berhala, bukan. Kami menyembah pencipta semesta itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, buktinya Quraisy juga gitu, menyembah pencipta langit dan bumi, namanya Allah, dan Allah itu ternyata yang mereka sembah namanya Hubal, batu. Gimana sih? Oh, bukan, itu kan asumsi Anda. Bukan asumsi, catatan sejarah ada. Searchinglah di Google, Hubal buat. Hubal itu adalah dewa tertinggi daripada kafir Quraisy. Dan kau tadi sudah mengatakan ayatnya, niscaya mereka mengatakan Allah. Kan mereka mengatakan Allah. Siapa Allahnya? Ya, berhala itulah. itu bukan dewa bro, Hubal dewa, Alata dewa, iya betul. Tapi Allah itu bukan dewa, bukan, itu Tuhan. Pencipta semesta. Tadi kan sudah kau baca. Jikalau mereka ditanya siapa penciptamu, mereka akan menjawab Allah. Dan kau jelaskan itu kafir Quraisy yang menjawab. Fakta sejarahnya kafir Quraisy kan pada saat itu menyembah berhala. Gimana sih? Kau yang bilang, kau yang menentang. Berarti Anda ini belum baca Sirah Nabawiyah. Ada cerita itu di Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah aku kemarin dihadiahkan sama si Julius. Ada, aku baca tapi belum semua. Karena aku melihatnya apa yang tidak ada di Quran bisa ada di situ. Jadi ngapain? Ya, begitulah. Ada di Sirah Nabawiyah. Kenapa itu Allah tuh memerintahkan Muhammad untuk bertanya kepada mereka itu kafir Quraisy. Pasti mereka akan menjawab Allah. Gitu, karena kafir Quraisy itu tahu siapa nama Tuhan pencipta semesta itu tahu, tapi mereka senang membuat berhala sebagai perantara doa mereka. Itulah kepada Allah. Ya udah ya, sama aja. Memang ada perantara kan? Ingat kalimatmu yang ada perantara. Ya patung ada itu arah. Kan perantara sebenarnya. Loh, kafir Quraisy
kalau kau lihat mereka menyembah Allah itu ada perantara, kau bilang kan, memang betul. Perantaranya kan disimpan di dalam Ka'bah itu. Baca sejarah. Ya, tapi kan Sedangkan akhirnya Gus kan Betik semua bilang patung itu 300. kan dimusnahkan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau itu Nabi Muhammad, kita nggak melarang, tapi tidak melawan. Kalau Quraisy kan kau aja mengakui. Mereka buat berhala, berhala itu arah mereka, tapi yang mereka sembah tetap Allah. Nah, sekarang saya tanya bro, ya, Silakan. itu kenapa itu umat Katolik ada patung Bunda Maria dan Yesus di dalam gereja, itu fungsinya apa? Oke, tunggu dulu. Ambil dulu air minum itu. Taruh sini. Taruh sini. Aku jawab ya. Kalau itu kau bilang, kau tanyalah sama umat Katolik, aku Protestan. Karena kalau ku jawab tidak enak nanti. Tapi faktanya bahwa mereka tidak memberhalakan itu karena di rumah mereka bisa berdoa tanpa itu, tanpa ke arah itu. Beda dengan kalian, dimanapun kalian selalu mencari arah. Kalau mereka enggak tuh. Ya, yang saya pernah dengar ya dalam perdiskusian baik di Zoom dan TikTok, orang Katolik itu berkata kepada saya, itu sebagai perantara saja doa kami kepada Bapa melalui Bunda Maria. Ya, kau tanyalah mereka, aku nggak tahu ya. Maaf, tanya Ya aja itu artinya patung itu dijadikan sebagai perantara juga bro, maksud saya ke sana gitu. Ya berarti kau menyamakan kau dengan dia, ya silakan, tidak kularang. Oke, Ya, gitu ini aja. kan. Sambil tarik napas dulu Pak, minum dulu. Naikkan dulu yang lainnya biar bertiga kita. Biar enak dikit. Nah. Baik. Zulkarnain sudah. Mr. Abdul, selamat sore, silakan. Halo Abdul, mikrofonnya dihidupkan. Gempa bumi nih. Suaranya kacau beliau. Halo Abdul, mikrofonnya dihidupkan dulu. Abdul. Wow. Jelek sinyalku ya bang? Iya, kayak lagi di pesawat. Oh, ya lagi naik burak aku bang. Bisa menembus luar angkasa. Oke lah dulu ya nanti ya, karena tidak bisa ininya, sorry. Ya silakan Pak Zulkarnain, apalagi? Iya, satu lagi. Tadi kan Anda membahas tentang Nabi Musa. Ya, kalau menurut saya sih Nabi Musa itu hanya ada satu lah. Gimana bisa Nabi Musa itu ada dua? Kalau menurut Anda bilang kan ada dua versi. Kenapa Anda tidak rela Musa ada dua? Tanya dulu, kenapa Anda meyakini Musa adalah satu? Ya simpel aja, sebenarnya Tuhan pencipta alam semesta ini hanya ada satu, yaitu Allah gitu loh. Kalau bahasa Aramaik itu kan Allah, bahasa Ibraninya itu kan Elo, itu sejajar dengan kata Arabnya itu ilah, tidak bisa disejajarkan dengan kata Allah, tidak bisa. Ilah itu dalam bahasa Arab itu artinya sesembahan atau Tuhan. Oke, sekarang saya tanya kau, kalau Musa satu, bisa nggak Allahmu menjelaskan Musa hidup atau mati? Kasih ayat. Maksudnya mati pada saat apa nih? Pertanyaannya yang jelas dong. Ya kan, dia jelaskan aja Musa hidup atau mati. Sekarang, kalau mati ayatnya mana? Kalau tidak mati mana ayatnya? Silakan, buka ayatnya. Kematian Musa. Saya ingin tahu. Kalau betul Musa itu satu. Ya memang tidak ada di Al-Quran. Kalau tidak ada ya udah relakan aja dua. Tetapi begini bang, di Al-Quran ada itu ayatnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Termasuk Nabi Musa. Gitu. Ada ayat. Ya mana buktinya dia mati, kan nggak ada. Oke. Sekarang aku tanya, percaya nggak kau peristiwa Isra dan Mi'raj? Isra Mi'raj. Ya, percaya nggak? Percaya. Nah, kalau kau percaya, jelaskanlah Musa di langit ke-6. Bagaimana ceritanya Musa? Sudah bangkitnya kapan? Kalau udah mati berarti dia udah bangkit. Kalau Musa sudah bangkit artinya sudah kiamat. Kau baca surat 7.
Kan dijelaskan surat 7 ayatnya ke-14 dari 12 sampai 25. Kan iblis bilang, berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Berarti Musa ada bangkit, berarti iblis nggak ada lagi, kan begitu. Jelaskanlah dulu. Dia mengenai Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi itu kan tidak dijelaskan. Saya lupa itu Nabi Muhammad itu bertemunya dalam wujud roh mereka atau jasad fisiknya, saya lupa. Ya, yang jelas terjadi dialog dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan bertanya kepada Rasulullah kan, dapat perintah apa engkau dari Tuhanmu? Aku disuruh. Itu sudah tahu aku. Ya sudah tahu kan. Nah, kalau kau mau menjabarkan itu gampang, kuajari kau. Kau lihat di langit kedua ada yang bernama Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak mengalami kematian. Jadi jangan coba-coba kau katakan mereka bertemu dalam wujud roh. Karena apa? Karena Nabi Isa kalau kau baca tafsir surah 4 ayat surat nomor 4 nomor 157, di situ dijelaskan Nabi Isa dalam kondisi tidur artinya nggak mati, diangkat ke langit. Jadi Musanya bagaimana? Tentu juga hidup di sana bukan dalam roh, karena Isa dalam bentuk daging. Makanya kapan dibangkitkan Musa? Ya tidak ada penjelasannya. Nah, wallahu alam. Ya saya kan berkata apa yang saya pernah baca aja, saya nggak berani ngarang-ngarang cerita. Iya, makanya wallahu alam, peace. Damai kita peace, al-wallahu alam. Terima jawaban itu. Tanyakan lagi yang lainnya. Satu lagi. Silakan. Kalau Anda nonton itu di YouTube ya, seorang penulis Yahudi namanya Philip. Dia menulis sebuah buku namanya Return to Mecca ya, Return to Mecca, artinya kembali ke Mekah. Nah, menurut penjabaran beliau di YouTube itu, dia diwawancarai bahasa Inggris. Dia jabarkan itu ayat-ayatnya di PL bahwa Musa itu sebenarnya pernah berhaji ke Mekah. Anda ketik aja di YouTube itu kalau mau tahu Return to Mecca judulnya. Penulis bukunya tuh Philip King, seorang penulis Yahudi. Ya sudah. Imani saja Yahudi itu. Kan jadi kera mereka dikutuk. Ya imani saja itu. Kafir kan mereka kok imanilah. Kafir-kafir itu. Apa susahnya? Loh kafir, siapa bilang Yahudi itu kafir? Baca di Quran. Kan dikutuk jadi kera mereka. Ya mereka dikutuk jadi kera karena melanggar sahabat. Nah itu dia. Nah sekarang aku tanya kau. Apakah kamu percaya Musa berangkat haji ke Mekah? Ya, saya percaya. Oke. Menurutmu kira-kira berapa jarak dari Mesir ke Mekah? Dari Mesir ke Mekah. Kan waktu itu Musa kan di Mesir. Jalan kaki ke sana atau naik kuda atau naik apa? Silakan kau jawab dulu. Biar kita ukur-ukur dulu. Iya kan itu Apilikin itu kan kalau nggak salah dia menjelaskan itu Nabi Musa berhaji ke Mekah itu pada saat dia di tanah Arab itu kan mereka Nabi Musa bersama umatnya 40 tahun tuh di apa namanya daerah Gunung Sinai itu betul-betul lagi karena di Kuntuan kan. Nah, karena kan Tuhan memerintahkan kepada Musa, bilang kepada umat. Bisa nggak kau buktikan ketika Musa keliling-keliling 40 tahun di Gunung Sinai itu, mereka menemukan namanya Mekah. Ayat dari Al-Quran kau ambil kalau bisa. Ini kusiapkan kupingku ini kupotong. Coba lah, carilah. Ada dan bertanya nggak ada di Al-Quran. Nanti saya makanya biarkanlah Musa dua. Musa yang orang Arab itu kisahnya sedikit. Musa yang di dalam Bible kisahnya banyak. Gak usah dipaksa, Pak. Tanah itu kan Taurat Nabi Kotibun itu kan bukan kitabnya Kristen, kitabnya Yahudi. Nah, cuma kalian tempelkan di Perjanjian Baru menjadi Bible namanya kan begitu. Ya. Sekarang aku tanya Bapak, memang kitab itu kitab kalian kan tidak juga.
Hanya Bisa. pengakuan. Nah, Bukan kalau kita kalau PL. Nah, kalau kalian bilang sama, artinya Bapak mau mengatakan satu palsu, satu asli. Menurut Bapak, yang ceritanya lengkap itu palsu atau ceritanya sedikit palsu? Gini. Kita terdahulu itu belum tentu 100% asli. Itu menurut saya. Ya berarti Bapak pun belum tentu asli. Kalau Bapak buat gitu jangan standar janda dong. Loh, kan saya bilang kitab terdahulu sebelum Al-Quran maksudnya. Bah, itu berarti kau standar janda. Kitab kau aja nggak ketemu yang asli, yang sudah dibakar. Bisa-bisanya kau bilang kita orang nggak asli, kitab kau mau jadi asli. Nggak bisa dong. Gini bro. Jadi kan kamu percaya, sebentar Pak. Jadi Bapak percaya bahwa kitab Taurat yang asli, kisah perjalanan Musa, sejumlah kitab yang ada di Al-Quran, hanya sebatas itu. Katakanlah dibuat 30 kali sebut atau 100 kali. Apakah begitu? Maksud saya begini, kalau saya pribadi ya, jika cerita-cerita di kitab terdahulu itu bersesuaian dengan Al-Quran, otomatis saya pakai. Ya. Karena nggak bisa majuannya Al-Quran. Karena Berarti hanya 25 ayat. Tunggu lu ku cari. Musa berapa kali disebut dalam Al-Quran? Sebentar. Musa berapa kali disebut dalam Al-Quran? Saya sudah lupa nih. 10 nabi yang disebut dalam Al-Quran ya. Sebentar. Siapa nabi yang paling sering disebut Al-Quran? Nah ini, bentar. Ada Nabi Adam As, Nabi Idris, Nabi Hud, Saleh, Musa mana? Sabar ya. Ini Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ini Musa As. Ya. Nah, sekarang Nabi Musa berapa kali disebut dalam Al-Quran? Artinya sebanyak itulah kitab Musa. Begitu Pak. Itu baru asli. Kalau lebih dari situ palsu. Lawak sekali Bapak. Patokannya bro, gimana sih? Loh, tadi Bapak bilang apa yang cocok dengan Quran. Berarti yang cocok dengan Qurannya hanya berapa itu? Maksud saya ceritanya. Saya nggak bilang nama tadi kan. Nah kan saya tanya Musa. Gimana sih? Kalau cerita Musa yang di dalam Bible itu cocok dengan di dalam Al-Quran, Bapak bilang itu yang benar. Begini bang, begini. Kan ada sinyalemennya di Al-Quran. Mereka suka merubah-rubah ayat Allah dari tempatnya. Itu udah ada sinyalemennya di Al-Quran itu dikatakan. Iya makanya aku bilang yang di Al-Quran adalah kitab yang asli. Di dalam ini dibuat Musa disebut sebanyak 136 kali. Artinya yang tidak dirubah di dalam Taurat itu 136 ayat. Baru itu benar. Kan ngarang Bapak. Mana mungkin Pak buku yang setebal ini yang isinya adalah ratusan ayat atau ribuan ayat itu palsu dan yang 136 ayat itu asli. Makanya aku bilang Pak, ikhlaskan. Musa Islam berbeda dengan Musa Kristen, berbeda dengan Musa Yahudi. Selesai. Bukan begitu patokannya bro. Masa itu kan 136 kali itu kan nama Musa disebutkan di dalam Al-Quran disebut. Oke. Sekarang saya tanya Bapak, berapa ayat mengenai kisah Musa di dalam Al-Quran? Kan enggak lebih dari 1000 kan? Banyak itu di surat Al-Baqarah itu. Ya, lebih enggak dari 1000. Apanya? Ayat yang bicara tentang Musa ada enggak 1000 ayat? Di Al-Baqarah itu kalau nggak salah berapa tuh 268 ayat kalau nggak salah itu. 268 ayat. Terus di ayat lain? Ayat lainnya kurang dari itu. Nah, ada nggak 1000? Nggak ada kan? Berarti Bapak mau mengatakan bahwa yang 1000 itu melebihi yang 3000 di dalam Bible itu, yang di dalam Taurat orang Yahudi itu. Ada Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Mungkin nggak itu logika Bapak masuk nggak? Begini bro, begini. Al-Quran itu ya bisa dikatakan sebagai kitab rangkuman dari cerita-cerita. Oh ya udah. Terima kasih. Kemarin ada yang mengatakan kitab apa ya kemarin? Lupa aku. Bapak
ini pernyataan baru. Al-Quran kitab rangkuman. Terima kasih. Itu detail itu akan seberapa tebal itu Al-Quran itu. Makanya ada penjelasannya juga di hadis. Ya itu sudah. ayat-ayat di Al-Quran itu muncul karena ada asbabun nuzulnya, bro. Ada sebab akibatnya, ada pertanyaan orang-orang kafir. Ya sudah Pak, cukup. Bapak sudah mengakui kitab rangkuman. Jadi aku mau bisa bilang apa? Salah satu ininya apa namanya? Apa ya Kak? Itu ini menurut saya ya. Karena itu kan itu tadi kan buktinya kan cerita Musa kan tidak detail seperti yang di PL. Ya udah kan Bapak dakui rangkuman. Ya sudah itu kita angkat rangkuman bukan kitab suci. Kita nggak bisa melawan. Yang bilang kalau tidak kitab suci siapa? Itu Bapak tadi bilang kitab rangkuman. Ya kitab suci juga dong gimana? Oh, kitab suci rangkuman gitu. Ya terserah lah Anda mau mengartikan. Oke lah. Ya, gantian dulu ya Pak Bito, ada noise itu. Oke. Pak Bito. Ya, Paman. silakan, Suaranya sudah baik. Sudah baik. Ya, terima kasih saya boleh diajak ngobrol lagi. Kita penikmat penonton internet, saya nggak mau tahu di dalam dunia nyata siapa dan apa. Yang saya baca ada pakai nama profil Zulkarnain dan menggunakan nama profil Yesus adalah ciptaan Tuhan. Kolose 1 ayat 15, Wahyu 3:14. Oke. Diduga sebentar dari Pak Bito. Ya. Sebentar. Ya. Pak Zulkarnain, coba ditanyai nanti Pak Bito ya. Kalian berdua dulu bertanya jawab. Aku minum dulu. Silakan. Ya. Bapak 2002, pemirsa TikTok Debaters. Ini yang tadi sekitar 20 menit Bito masuk di sini. Ini bukti ya, Yesus tersohor ya. Semua orang menggunakan Alkitab, semua orang menggunakan kisah Yesus. Dan ini pun nulisnya bohong. Di dalam Kolose 1:15 dan Wahyu 3:14 tidak pernah membicarakan Yesus adalah ciptaan Tuhan. Kita OTT bohong di sini. Pengguna nama Zulkarnain. Saya nggak peduli dunia nyata siapakah dia, apakah dia. Kita penikmat dunia sosial media, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang ditonton. Apa saya bohong? Ya? Di situ kan di 2 ayat itu jelas ada kalimat diciptakan. Tidak ada merujuk kepada Yesus Kristus anak Bethlehem. Jangan tambah dusta lagi. Stop di situ. Ya, dan terima kasih. Ya, puji Tuhan Anda menggunakan dapat diduga ayat-ayat dari Alkitab. Artinya kenapa? Terbukti omongan tadi kita. Tersohor Yesus di seluruh dunia oleh seluruh orang menggunakannya. Itu fakta. Silakan aja Anda baca itu Kolose 1 nomor 15. Anda juga silahkan ya. Ya, naik. Silakan baca ya. Silakan baca. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk dengan ayat-ayat Alkitab? Ngetop ya, mantep ya baca Alkitab ya. Tersohor sih. Ya, sibuk ada juga tuh Anda akun bangga ya, Kristen, bangga pakai nama-nama profil gitu ya. Bangga ya, mantep ya, ya, Gitu mantep aja, ya, gila ya, tersohor ya. Ya jelas GR dong. Buktinya tidak ada orang-orang menggunakan kitab-kitab lain sebagai kutipan-kutipan. Dan di sini fakta ya bahwa Yesus tersohor di dunia, terbukti di sini ya. Pengguna, iya. Sudah berapa orang tertipu dengan Kolose 1:15 berbicara tentang ciptaan Yesus? Tradisi nipu ya kamu ya. Oke, Jul. Mbak Jul, begini Mbak Jul ya. Saya lupa tadi. Pertanyaannya tentang nih Kolose 1 nomor 15 nih ya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini maksudnya apa? Maksudnya ya, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya yang sulung itu tidak termasuk yang diciptakan. Belajar bahasa dulu ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan itu maksudnya apa? Bukan ciptaan gitu. Segala hal yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Anda ya, belajar dulu. Baik dan benar. Sudah belajar dan mengoperasi tangkap tangan pengguna pecinta Alkitab seperti kamu.
Ini fakta. Ya, sekarang saya Ini fakta tanya, lebih dulu. utama dari segala yang diciptakan. Segala yang diciptakan itu artinya apa? Termasuk Ya hal lainnya. Hal lainnya ciptaannya. Jadi yang dibicarakan dari paragraf pertama, dia adalah gambar Allah. Sudah Betul, jelas-jelas. betul. Terima kasih. Anda udah Dari ngaku Anda pelintir itu. yang Terima kasih. diciptakan. Ya, ya terima kasih. Artinya Anda diciptakan sudah itu apa memelintirnya. artinya? Ya, Hah? artinya adalah segala hal lainnya. Seperti begini, Anda adalah bukan hewan seperti ciptaan lainnya yang itu hewan. Ya, gitu loh. Ini saya bantu kamu ini. Ini saya Di bantu sini nalar kamu sudah supaya dibicarakan bangun. bukan ya. Anda jangan bermain kata-kata dengan saya. Ini Ayo, kitab ayo. Anda aja dipelintir nih, Ayo. apalagi aku ya. Ayo. Sekarang begini, perikopnya adalah keutamaan Kristus. Sekarang kamu tahu Kolose itu apa? Itu komentar daripada Rasul Paulus. Kamu ngerti nggak? Ayo sekarang. Ya, Kolose itu adalah di suatu wilayah yang sedang membicarakan tentang bagaimana surat-surat Paulus kepada orang-orang yang ada di kota Kolose. Ayo, kamu tahu nggak gejolak-gejolak yang ada di kota Kolose? Sekali-sekali saya bantu kamu supaya nggak nampak kamu botol formalin. Ayo, sekarang bahas lagi, kembali lagi ke ayat 15. Baca dengan seksama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, koma. Artinya kenapa? Sudah diterangkan dulu gambar Allah, imago Dei, ya. Teologianya imago Dei, kamu ngerti? Enggak ya? Oke. Saya maklum kamu nggak ngerti karena Anda botol formalin. Lanjut setelah koma. Yang sulung, koma, menerangkan, sulung itu menerangkan tentang imago Dei itu. Koma toh? Habis sulung. Lalu dilanjut lagi dengan paragraf selanjutnya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya tidak dapat sebanding dengan segala hal yang diciptakan barang-barang lainnya. Ya. Jelas dulu. Nanti kita bantu kalau kamu agak-agak bego-bego dikit. Ada masalah nggak kamu waktu umur 4 tahun? Tunggu dulu. Anda ada masalah nggak waktu usia 4 tahun? Atau usia 6 tahun, palamu kejedot? Enggak. Ada masalah nggak? Nggak usah lari kemana-mana. Harus lari sama orang bego, harus lari, Pak. Nah, harus lari sama orang bego. Ya. Bagus banget, ya kan? Ini ya, Muslim contoh di bawah ya. Ini ya, yang kasih ya. Ya, jadi ajaran kasih itu tidak diberikan yang namanya batu permata kepada mulut babi. Tidak. Kasih itu harus eklesia, keluar dari lumpur. Gitu loh. Jadi botol lampu di sini nampak sekali begitu bangganya menggunakan kutipan Bible. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Banyak sekali orang-orang berbagai pihak menggunakan Bible. Haleluya. Terbukti Bible itu penuh dengan kuasa dan betul-betul orang terkesima dengan Bible sampai dengan bangganya menggunakan profil dengan kutipan-kutipan Bible. Haleluya. Yesus benar adanya. Semua orang dengan bangganya mengkutip-kutip ayat-ayat Bible di sini. Oh, haleluya, tepuk tangan semuanya. Disinilah faktanya bahwa betul adanya Yesus Kristus yang fakta dan benar itu dipakai oleh segala bangsa, oleh segala orang, dari yang botol formalin, dari yang botol saja, semuanya menggunakan ayat-ayat Bible. Begitu kagumnya mereka dengan Bible sampai dipakai sebagai profilnya. Meskipun dia nggak ngerti isinya apa, meskipun dia buta huruf, dia nggak ngerti apa itu Kolose, apa itu Wahyu. Ya, di situ hebatnya. Karena memang betul lah kenyataan bahwa segala yang tertulis di dalam Alkitab itu benar adanya sampai semua orang mengkutipnya, meskipun dia tidak bisa membaca, meskipun dia tidak mengerti, meskipun dia tidak beriman secara Kristianos, tapi menggunakan Bible begitu bangga. Itu dia faktanya. Ya, jadi jelas sekali di sini. Dan di dalam profil yang pengguna nama yang mengatakan dan merangkai kalimatnya dengan Yesus adalah ciptaan Tuhan, Kolose 1:15, Wahyu 3:14, tidak pernah berbicara tentang Yesus adalah ciptaan. Di situ fakta. Jadi ada orang mau nipu pakai Bible, ada orang mau belaga lugu pakai Bible, ada orang mau belaga pinter pakai Bible. Jadi modalnya Bible, saudara. Memang betul-betul begitu ajaib Bible itu. Segala pihak
sibuk menggunakan Bible itu. Terbukti siapapun pihaknya, siapapun orangnya, apapun etnisnya menggunakan Bible. Itu dia faktanya, menggoncang dunia bahwa Bible itu dipakai untuk segala hal. Jadi puji Tuhan, segala orang tanpa memandang agama menggunakan Bible. Begitu bangga mengkutip-kutip ayat-ayat Bible. Ini fakta. Haleluya. Ya, satu lagi. Ya. Kan fakta, Paman. Ya. Kan baru 30 menit lalu yang kita bicarakan bahwa Yesus tersohor, betul nggak? Ya. Jadi Pak Zulkarnain begini Pak Zulkarnain, untuk memahami bahasa Indonesia itu sederhana, tapi jangan paksakan dulu untuk menjatuhkan Yesusnya, biar Bapak dapat pencerahan. Saya baru ngeh ini dari ucapan Pak Bito. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, artinya sulung yang pertama ya. Lebih utama dari segala, dia utama di atas dari segala yang diciptakan. Dan lebih utama berarti dia nggak diciptakan. Sama saya dengan Anda, selama ini saya ikuti alur berpikir Anda bahwa oh ya ciptaan mulai, rupanya dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Paham nggak? Saya anak pertama misalnya gitu kan. Saya katakan saya anak sulung, ya. Lebih utama daripada adik-adik saya. Apakah saya adik-adik saya juga? Kan tidak. Lebih utama katanya. Paham ya? Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini loh yang diciptakan ini semuanya. Dia ini yang segala yang diciptakan itu ini. Dia lebih utama di atasnya. Paham ya? Berarti Yesus termasuk diciptakan atau bukan? Loh, kan tadi sudah dibilang tidak diciptakan, lebih utama katanya dari segala yang diciptakan. Oke, lanjut Pak Bito. Silakan Pak Bito lanjut. Memang sulit untuk memahami orang ini. Silakan. Botol formalin ya. Botol formalin adalah ayat-ayat khusus. Botol formalin, bodoh tolol di formalin jadi awet botolnya ya. Awas kena strike lo. Jangan kasih nanti akhirnya kena ban. Oke. Saya ketawain aja ntar. Jadi begini ya, tentang patung ya. Bagi gereja-gereja apostolik itu menggunakan media, yaitu namanya secara audiovisual pemberitaan firman Tuhan. Saya kaitkan dulu. Tadi Paman Debaters ada bagus. Saya duga tadi suaranya orang Kristen yang mengatakan kita tinggalkan dulu kitab-kitab itu. Kalau nggak salah begitu. Yuk kita berlogika. Kalau nggak salah begitu sekitar 20 menit yang lalu. Saya mau jawab. Jawabannya adalah Paman yang tadi masuk ke Debaters, kalau masih ada dengar atau komentar di ruang komen TikTok Debaters. Begini. Bisa jawabnya. Bisa. Karena kekristenan perdana memang tidak memegang Alkitab yang hari ini kita pegang, yaitu PL plus PB. Tidak. Di mana datanya? Di mana dokumennya? Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu, orang-orang yang beriman kepada YHWH yang memiliki firman-firman menjadi manusia. Di mana datanya? Datanya adalah di tengah-tengah kehidupan manusia. Apa itu? Beribadah. Beribadah, menyembah Sang Pencipta. Sang Pencipta yang memiliki firman-firman menjadi manusia dan seterusnya. Jadi secara depan mata, kasat mata, kegiatan kehidupan manusia hari-hari pada hari itu. Tanpa memegang Bible yang kita kenal hari ini. Tanpa. Ya, dengan yang diistilahkan dengan para bapak-bapak gereja memimpin liturgi. Itu dia datanya. Ya. Jadi bukan semata-mata hanya yang tertulis yang kita kenal dengan nama buku Bible itu, bukan. Gitu loh. Di kemudian harinya lah dicatatkan, dilengkapi, dikanonkan, diredaksikan. Ya kan, atas peristiwa-peristiwa fakta depan mata itu dari zaman Yesus plus anak cucunya plus ring satunya Yesus, lalu didokumentasikanlah itu semua. Ngapain mereka? Ngapain orang-orang Kristianos itu, follower Yesus Kristus itu? Menyembah kepada Sang Pencipta. Dengan apa? Dengan cara apa? Mana datanya? Mana depan mata? Praktek ibadah. Sehari-hari. Setiap hari orang berdoa-doa, bersembahyang. Ya, berliturgi. Itulah yang namanya rumah ibadah. Ya, jadi itu dia dokumennya, data faktanya. Nah, satu. Kedua, tentang nyambung lagi seperti yang 30 menit lalu yang Bito ngobrol di sini. Tentang patung. Itulah pemberitaan tentang Yesus Kristus itu. Menggunakan ya benda-benda. Karena kenapa? Begini. Sang penulis pada hari itu. Para penulis, para pemahat, para pengukir. Itu tingkatan manusia intelek pada hari itu. Ibarat hari ini tuh kayak profesor, doktor, arsitek, insinyur, para ahli.
Jadi orang-orang pada hari itu memberitakan firman Tuhan itu dengan cara gambar, dengan cara memahat, memberitakannya secara audiovisual dengan nampak. Itu ada alasan teologisnya. Karena firman menjadi manusia itu bahwa Yesus harus dapat digambar. Yesus harus dapat direkam, didokumentasikan. Kalau dulu ada Android, ada kamera, sudah pastilah kita semua berselfie-selfie. Kenapa demikian? Karena Yesus fakta. Bukan dongeng, bukan dikarang-karang. Itu fakta. Sampai-sampai ada pengguna nama Jurkanain begitu bangga mengkutip-kutip Bible. Entah agamanya apa, entah etnisnya apa, Jurkanain saya nggak tahu. Namun ini fakta. Semua sibuk so akrab sama Yesus. Itu fakta. Namun siapa yang paling konkret akrabnya dengan Yesus? Itulah Kristianos. Itulah yang dikatakan di Kisah Para Rasul. Kalian Kristianos, kalian pengikut Kristus. Kenapa kita menjadi pengikut Kristus? Kata yang kita ikutin adalah fakta. Sosok Yesus Kristus anak Bethlehem itu, ya, yang menggenapi PL, ya, yang menjalankan PL, ya, yang mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dulu ya. Sampai ketemu lagi ya. Oke, Ya, besok kutip-kutip Pak. Alkitab lagi ya. Ya, Ya, selamat Jurkanain, ya, besok kutip-kutip Alkitab lagi, bangga ya, kutip-kutip Alkitab. Iya. Aduh. Saya numpang ini videonya TikTok ya Paman Debater, saya share ke YouTube. Iya, jadi Paman, bagus sekali Paman Debater sudah mengawalinya. Mudah-mudahan ya orang-orang nonton Debaters bahwa sharing tentang alfabet ya, tentang alfabet ALLAH itu, kalau mereka aminkan alfabet itu, berarti kan mereka merombak atau menyangkal ajaran pakem baku agamanya, Paman. Kan tidak boleh, Paman. Betul nggak? Karena kenapa? Mereka kan mengatakan harus nulisnya begini, harus bahasa aslinya. Oke, kita setuju, Paman. Betul nggak? Karena itu ajarannya. Nggak boleh kita ganggu, Paman. Ya. Pertanyaannya, pada saat tertulis huruf ALLAH, kok kebaperan? Kan begitu. Betul nggak? Iya toh? Ya. Namanya aja botol formalin. Iya, botol formalin. Awet rupanya. Tapi saya salut lah. Sama-sama Debater nggak stres berjumpa dengan para botol formalin. Kalau saya angkat tangan. Oke, Pak Wito. Iya, terima itu kasih. Aja dulu ya. Ya sampai Siap. Ya sampai jumpa lagi ya. Ya. Halo. Ya. Sekarang saya Bito ya. Artinya Siap. bicara tonton. Ya. Artinya bicara tontonan. Oke, siap Pak Bito. Oke, terima kasih Pak Bito. Sampai jumpa ya. Nanti kalau aku live, ikuti aja Pak Bito, nanti suruh menjawab ya. Mantap, biar aku bisa istirahat. Siapa tadi itu lagi kerja, jadi nggak bisa kalau itu kan menjawab. Cocok lawak-lawak sama lawak-lawak. Ya, silakan Pak Andre. Ya, kita sering sudah di Komal ini Bang Le. Tahu. Pertanyaan saya simpel Bang Le, ini singkat aja. Kalau negara Israel itu kan, kalau di Bible itu kan negara yang diberkati ya. Yang saya maksud itu di sini gini, termasuk Filistin atau Gaza itu atau itu negara sendiri-sendiri atau termasuk yang diberkati di situ kan sejarahnya beribu-ribu tahun kan perang aja, itu gimana itu? Iya, kalau Alkitab menjelaskan bukan hanya bangsa Israel itu adalah negara Israel itu aja, enggak. Bangsa Israel itu dikerucutkan adalah keturunan dari 12 anak-anaknya Yakub. Jadi kalau ada bukan keturunan dari Yakub, tapi dia tinggal di Israel itu, dia tidak termasuk. Masuk ke 144 itu pun dia enggak masuk. Tapi kalau ada berdarah-darah sedikit aja, dia masuk di dalam ayat itu. Tapi mengapa kalau bersaudara kok ada apa ya? Apa mungkin masalah beda keyakinan bisa beribu-ribu tahun kok bisa perang aja, itu gimana Bang Le? Ya mereka kan bukan bersaudara itu Pak. Orang itu mengakui Filistin itu dari Arab. Sementara Israel kan bukan Arab.
Yang itu, kalau Palestina kan dulunya kan kalau nggak salah dinamakan Kanaan ya. Iya, Kanaan. Nah itu kan dulu termasuk area wilayah Israel atau gimana kok bisa sendiri-sendiri? Ya awalnya kan punyanya Filistin, bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu kan sudah nggak ada. Jadi menurut catatan sejarah bahwa Palestina sekarang itu orang-orang bukan bangsa Filistin itu. Ada videonya itu Pak, nanti tonton saja. Oh berarti yang di sana itu sudah termasuk pendatang ya? Pendatang, bukan Filistin. Ya bukan bangsa Filistin yang dilawan si Daud itu. Daud dan Goliat. Banyak orang keliru dikiranya itu. Yang itu sudah nggak ada lagi. Oh iya. Berarti kan mayoritas bahasa pendatang ya dari Arab itu ya? Arab. Makanya nggak diterima baik. Oke, itu aja Pak. Oke, siap. Siap, terima kasih Pak. Bisa turun sendiri ya. Jangan dipapa. Ya, silakan. Berikutnya ini yang terakhir ya. Jangan dulu kalian naik, aku mau istirahat lah. Sudah 2 jam 24 menit. Wah ini putar-putar terus. Sinyalnya nggak masuk. Palestina. Ya. Ya, silakan. Sain Apostol. Iya. Jadi soal Filistin Palestina. Jadi yang benar itu ya kalau ada sejarah ya. Saya punya videonya, belum saya terjemahin. Yang mengklaim Palestina sebagai bangsa itu sebenarnya orang yang gitu. Malah di tahun ya abad-abad modern ya, tahun 19-an 19 awal, Kanaan itu yang disebut Palestina mengibarkan apa yang kita kenal sebagai Zionisme. Mereka yang mengobarkan Zionisme mengajak menuduh orang-orang Israel lain mengambil tanah mereka. Jadi nggak ada alasan ya menyebut Palestina itu Arab. Nggak ada alasan itu. Bahkan kemarin banyak ya orang-orang ya seperti Christian Prince dan apologet lain di luar negeri itu ini membahas ada video orang Arab itu yang menolak Palestina sebagai bagian dari Arab. Itu betul. Palestina itu sebenarnya orang Yahudi juga. Cuma ya bergeser ya pengertian mungkin dalam sejarah seiring waktu. Sekarang diklaim sama orang-orang ya ini saudara kita juga. Sejarahnya sih nggak ada. Dan di Alkitab juga sebenarnya nggak ada itu kata-kata Palestina. Karena itu adalah kata-kata yang awalnya disebutkan oleh Kekaisaran Roma untuk menyebut Kanaan. Kanaan bukan Arab kan? Itu tanah yang janjikan YHWH ke Abraham. Nah, itu. Ya nanti deh dalam waktu dekat mungkin seminggu ini ya saya kabari deh videonya kalau udah jadi. Udah saya terjemahin. Kita lihat. Oke, ya gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Ya, kawan-kawan, ini yang terakhir. Saya mau istirahat dulu ya, mau ke proyek karena saya lagi membangun sebuah gereja, gereja GBI Kairos
ya kawan-kawannya. Jadi bagi kawan-kawan Kristen yang di YouTube yang ingin membantu saya, tonton di YouTube ya. Di situ sudah saya buat nomor rekeningnya. Silakan kalian untuk berdonasi. Gereja itu sekarang lagi di balok atas, buat bata di depan dikit lagi baru balok. Habis itu kami naikkan kuda-kuda apanya? Encor apanya dulu, dak, baru naik kuda-kuda ya. Doakan kalian saya sukses membangun gereja wujud fisiknya agar orang-orang di situ bisa beribadah karena sudah 10 tahun mereka beribadah dengan menyewa-nyewa. Jadi saya dan penggemar YouTube saya menyumbangkan gereja itu ya. Kalau di TikTok kan susah. Nanti kalau kalian ingin berpartisipasi dari TikTok, masuklah ke YouTube, mampirlah di sana. Oke. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debater. Selamat sore.